Bab 442, Lord Gao Yangyu. Wajah halus Xiao Rou memerah karena marah. Di tengah begitu banyak orang yang mengkritiknya, dia bahkan tidak bisa menyelipkan sepatah kata pun. Sia-Sian menarik Xiao Rou ke belakangnya dan dengan dingin melihat semua orang dari atas ke bawah. Dia menunjukkan niat membunuh di kedalaman matanya saat dia berkata dengan suara cemberut, sekelompok besar pria yang menggertak seorang gadis kecil, apakah kalian semua tidak malu? Petik 2. Ketika orang-orang itu merasakan tatapan membunuh Sia-Sian, mereka langsung berhenti berbicara. Bagaimanapun, kekuatannya jelas bagi semua orang. Selanjutnya, dia sudah menjadi terkenal sejak lama. Sia-Sian adalah salah satu jenius puncak dari Great Xianetian, jadi menyinggung perasaannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pertandingan berlanjut, tetapi itu bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Xiao Chen. Dia sekarang sepenuhnya fokus pada budidaya seni tempering tubuh cakrawala. Ketika dia mendengar semua kata-kata mengejek dan ejekan itu, dia mengabaikannya begitu saja. Mereka yang menghinanya hanyalah sekelompok badut yang cemburu. Xiao Chen hanya fokus dengan cepat mencerna wawasan yang diperolehnya hari ini, mempercepat terobosan seni tempering tubuh cakrawala. Xiao Chen meningkat lebih dari yang dia harapkan. Vital Qi-nya bergerak ke seluruh tubuhnya, melonjak dalam 300 titik akupunturnya yang aneh. Azure Dragon di masing-masing acu points ini menikmati Vital Qi. Setiap kali Vital Qi melonjak, Xiao Chen bisa merasakan ekspresi serakah Azure Dragon. Setelah Song Ke menghancurkan roh bela diri naga Azure di masa lalu, ia berpisah dan masuk ke semua titik akupuntur tubuh. Saat Vital Qi Xiao Chen tumbuh, Qi Azure Dragon yang disegel di acu points secara otomatis dilepaskan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Xiao Chen tidak menyerah dalam mengolah tubuh. Tato Azure Dragon di lengan kanannya adalah bukti terbaik dari kekuatan Azure Dragon. Waktu perlahan berlalu sampai langit mulai gelap. Xiao Chen tanpa sadar berkultivasi untuk waktu yang lama. Pertandingan di ring gulat juga berakhir. 7 orang yang memperoleh kemenangan beruntun kemarin juga melanjutkan rentetannya dengan elegan, mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Ini menciptakan kontras yang tajam dengan pertarungan Xiao Chen yang sulit, membuat orang banyak di penonton berdiri lebih tegas dalam keputusan mereka. Mereka merasa tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk mendapatkan 60 kemenangan berturut-turut. Menurut aturan, para kontestan bebas untuk pergi setelah pertandingan berakhir. Xiao Chen bangkit dan segera kembali ke halamannya. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Xiao Chen berdiri di halamannya yang luas dan mulai menganalisis pertarungannya. Semakin Xiao Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tinju harimau naga besar memiliki banyak kekurangan. Ada terlalu sedikit gerakan dan dia tidak bisa beralih antara gerakan ofensif dan defensif dengan cukup cepat. Jadi Xiao Chen akhirnya menjadi lebih pasif ketika dia bertarung dengan para kultivator yang berlatih teknik yang lebih indah. Sepertinya saya harus mengubah strategi saya besok, pikir Xiao Chen dalam hati, saya harus mulai dengan membuat beberapa perubahan dalam teknik bela diri saya. Mengingat level Xiao Chen, dia tidak berada pada tahap di mana dia bisa membuat teknik tinjunya sendiri. Namun, membuat beberapa penyesuaian agar sesuai dengan dirinya sendiri bukanlah masalah. 2 jam kemudian, Xiao Chen akhirnya selesai mengubah tinju harimau naga besar. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengolah lapisan keempat firmamen body tempering art. Dia merasa bahwa dia sudah tidak jauh dari mencapai kesempurnaan kecil di lapisan keempat. Tanda pisah. Pada saat yang sama, sekelompok lelaki tua sedang sibuk menyusun beberapa informasi di ruangan tempat Gao Yangyu berada di dalam menara tinggi. Tuan Kota Gao, kami telah mentabulasi semua taruhan mulai hari ini. Seperti yang Anda katakan, Ding Fengzhou dan yang lainnya sudah memiliki total taruhan lebih dari 5 juta batu roh kelas medial. Saya memperkirakan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan menembus 10 juta besok, kata seorang lelaki tua dengan hati-hati sambil memegang setumpuk informasi. Gao Yangyu jelas dalam suasana hati yang buruk. Namun, ketika dia mendengar jumlah yang ditabulasikan, ekspresinya berubah lebih hangat. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan. Lusa adalah hari terakhir pertaruhan. Kita harus menyebarkan berita tentang pemilihan Ancient Desolate Tower di arena gulat besok. Jika keadaan terus seperti ini, kita seharusnya bisa menembus 50 juta batu roh kelas medial. Petik 2. Ruangan di menara tinggi itu sangat besar. 7 pembudidaya dengan aura yang sangat kuat duduk di sudut timur, beristirahat dengan mata tertutup. Dari 7 orang, ada satu dengan rambut dan alis putih. Dia sudah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Bahkan ketika matanya terpejam, seseorang masih bisa merasakan ki pembunuhan yang mengerikan muncul darinya. Kadang-kadang, percikan api berkelap-kelip di sekelilingnya, atau tornado kecil terbentuk. Terkadang, api muncul entah dari mana. Jelas, lelaki tua ini telah memahami berbagai keadaan hingga batasnya. Jadi, bahkan ketika dia menutup matanya, dia secara tidak sadar memancarkannya. Ketika ketujuh orang itu mendengar bahwa taruhannya akan melampaui 50 juta batu roh kelas medial, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan terhadap bocah Xiao Chen itu? Haruskah kita meminta ketujuh tetua ini untuk bergerak? Salah satu dari mereka seharusnya bisa dengan mudah menghancurkannya. Petik 2. Gao Yangyu melirik ketujuh orang di sudut dan menggelengkan kepalanya. Tidak, semua orang hanya bisa muncul 2 kali.
Ini baru hari ketiga, ini akan terlalu boros. Petik 2. Orang tua itu melanjutkan, kalau begitu, haruskah kita mengundang Si Feng untuk bergerak? Suruh dia melumpuhkan Xiao Chen bahkan sebelum dia mengaku kalah. Petik 2. Catatan TL, perhatikan bahwa Si Feng ini adalah karakter baru. Ini adalah Si Feng ketiga dalam cerita. Ini sebenarnya lebih masuk akal dalam bahasa Mandarin karena ketiga Si Feng menggunakan karakter Mandarin yang berbeda. Kurung siku tutup. Gao Yangyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bahkan lebih mustahil. Si Feng adalah garis pertahanan terakhir dari ring gulat kita. Jika seseorang benar-benar mendapatkan lebih dari 60 kemenangan berturut-turut, saya akan bangkrut. Petik 2. Sudahlah, jangan repot-repot dengan masalah ini. Saya akan menangani ini sendiri. Aku akan pergi ke Desolate City malam ini. Tanda pisah tanda pisah. Pada pagi ketiga pertandingan, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya saat dia duduk di tempat tidurnya. 2 titik akupuntur di telapak tangan dan pergelangan tangan kirinya tiba-tiba meledak. 2 helai Dragon Ki bisa keluar dan menyebar ke seluruh lengan kiri Xiao Chen. Bang! Xiao Chen mengepalkan tangan kirinya dan meninju udara. Dia mengirimkan Vital Ki-nya dan segera meledak. Riak merobek sekelilingnya. Saat riak menyebar, seluruh bangunan mulai bergetar dengan lembut. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berdiri dari tempat tidur dan tertawa. Seni tempering tubuh cakrawala akhirnya mencapai kesempurnaan kecil di lapisan keempat. Itu secara tak terduga berhasil meningkatkan kekuatanku sebanyak 10.000 kg kekuatan, membuka 2 titik akupuntur dalam prosesnya. Jika lapisan keempat mencapai kesempurnaan, kekuatanku bahkan mungkin meningkat 50.000 kg kekuatan. Petik 2. Efek dari teknik budidaya tempering tubuh peringkat surga memang luar biasa. Kekuatan fisik Xiao Chen sudah mencapai level tinggi. Bahkan peningkatan 5.000 kg kekuatan sangat sulit. Saat itu, Bai Lixi tetap terjebak pada tahap ini selama beberapa dekade. Xiao Chen sangat beruntung bisa mendapatkan teknik budidaya tempering tubuh peringkat surga segera setelah dia mencapai kemacetannya. Langit sudah cerah, jadi Xiao Chen meninggalkan ruangan dan menuju ring gulat. Saat Xiao Chen memasuki tribun penonton, pria tua berjubah abu-abu itu datang untuk mencari Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, berikan aku medali besimu. Saya mengubahnya menjadi nomor 125. Nomor 125, itu adalah nomor terakhir untuk pertandingan. Xiao Chen tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyerahkan medali besi. Pria tua berjubah abu-abu itu menyaksikan Xiao Chen menerima perubahan nomor dengan wajah tenang sebelum segera pergi. Dia merasa tertekan oleh Xiao Chen yang tidak repot-repot berbicara omong kosong. Orang ini sangat tenang, sehingga agak menakutkan. Bagi Xiao Chen, tidak ada perbedaan menjadi yang ke-15 untuk bertarung atau yang 125. Dia tidak peduli apakah ada plot yang menentangnya atau tidak. Di ring gulat ini, pihak lain membuat aturan, jadi Xiao Chen tidak memiliki suara dalam masalah ini. Dia hanya pergi ke sudut yang biasa, menghindari tatapan orang banyak. Seperti sebelumnya, dia duduk bersila dan melakukan yang terbaik untuk mengolah lapisan keempat firmamen body tempering art. Orang ini melakukan pekerjaan menit terakhir lagi. Betapa bodohnya. Yang lain memandang dingin tindakan Xiao Chen, mengejeknya beberapa saat sebelum akhirnya mengabaikannya sama sekali. Xiao Chen telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa memahami lapisan keempat firmamen body tempering art di tengah pertempuran sangat membantu, jadi dia tidak perlu peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Pertandingan dimulai lagi. Pertarungan hari ini menjadi lebih intens daripada 2 hari sebelumnya. Ketika 10 orang ganjil pertama muncul, kebanyakan dari mereka tidak dapat memperoleh kemenangan selama lebih dari setengah pertandingan mereka. Bahkan Yunping hanya bisa memperoleh 9 kemenangan. Ini tidak terlalu mengejutkan, lagi pula, mereka telah bertarung dalam banyak pertempuran berturut-turut. Orang-orang di tribun penonton sudah akrab dengan karakteristik teknik bela diri dan kebiasaan mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki kebiasaan menganalisis setiap pertempuran mereka sendiri seperti yang dilakukan Xiao Chen. Diperkirakan pertandingan hari ketiga akan lebih sulit dan mereka bisa dikalahkan. Aneh, beberapa kontestan sudah muncul, mengapa Xiao Chen belum muncul? Petik 2. Kenapa kamu peduli? Mungkin nomornya sudah diganti. Anda tidak bertaruh pada dia pula. Lihat, Ding Fengchou akan datang. Itu benar, aku mempertaruhkan 5.000 batu roh kelas medial pada Ding Fengchou. Saya bertaruh bahwa dia akan dapat mencapai 50 kemenangan berturut-turut. Petik 2. Haha, Anda terlalu tidak punya nyali. Saya mempertaruhkan 10.000 batu roh kelas medial padanya untuk mencapai 60 kemenangan berturut-turut. Pembayarannya 3 kali lipat dari milikmu. Petik 2. Beberapa orang di tribun penonton merasa aneh bahwa Xiao Chen belum muncul. Namun, masalah ini tidak terlalu menarik perhatian. Saat kontestan favorit, Ding Fengchou, muncul, semua keraguan tentang Xiao Chen langsung sirna. Dong, dong, dong. Drum bergema ketika Ding Fengchou memasuki ring gulat, seolah-olah mereka merasakan atmosfer di kerumunan tiba-tiba meletus. Dalam 28 pertandingan sebelumnya, Ding Fengchou akan mengalahkan lawannya dalam 50 gerakan. Dia telah menggunakan pagar perlawanan gerbang surgawi untuk membunuh dari jarak 1000 meter. Ding Fengchou telah memperoleh kemenangannya dengan mudah dan tidak mengalami cedera apapun.
Dia sangat populer dan dia adalah orang yang paling banyak dipertaruhkan. Saya Ding Fengchou dari Gerbang Pedang Surgawi Bangsa Chu Besar. Tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Ding Fengchou, yang mengenakan jubah putih dan memiliki pedang tergantung di pinggangnya, menangkupkan tangannya dan menghadap kerumunan. Sikapnya tampak luar biasa. Setelah Ding Fengchou berbicara, seseorang segera turun untuk menantangnya. Sekarang Ding Fengchou telah memperoleh 28 kemenangan berturut-turut, hadiah untuk mengalahkannya akan dapat menggerakkan beberapa ahli. Saya Bai Yunfeng, maafkan saya atas pelanggaran ini. Orang yang menantang Ding Fengchou juga seorang pendekar pedang. Dia membuat langkah pertama dan dengan cepat bergegas ke Ding Fengchou. Dia tahu tidak mungkin mengalahkan Ding Fengchou jika dia menjaga jarak dengan pagar perlawanan gerbang surgawi Ding Fengchou. Dengan demikian, satu-satunya kesempatannya adalah menutup jarak di antara mereka. Ding Fengchou menendang tanah. Bertentangan dengan harapan Bai Yunfeng, dia juga bergegas ke Bai Yunfeng. Dia mengirimkan niat pedang yang melonjak, dan cahaya pedangnya muncul bahkan sebelum dia menghunus pedangnya. Siu, Ding Fengchou menggunakan jarinya sebagai pedang dan mengarahkannya ke tanah. Kemudian, 18 helai pedang Qi muncul di belakangnya. Weng, weng, untaian pedang Qi berdengung di udara, seolah-olah itu adalah senjata sungguhan. Mereka melakukan pembantaian singkat dan menciptakan 18 hembusan angin kencang. Melolong, mereka berlari menuju Bai Yunfeng. Ding dan, ding dang, wajah Bai Yunfeng jatuh, dan dia dengan cepat bergerak mundur. Senjatanya bentrok dengan pedang Qi, mengeluarkan suara logam dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan Qi sebagai pedang, beberapa ahli pedang dari tribun penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menggunakan Qi sebagai pedang adalah teknik yang sangat bagus dari pagar perlawanan gerbang surgawi. Itu mengubah Qi menjadi pedang tajam untuk digunakan seseorang sesuka hati. Itu tidak memiliki persyaratan di bidang kultivasi atau bakat. Sebaliknya, itu membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Rumor menyatakan bahwa setelah mencapai kesempurnaan besar, pedang Sage bisa mewujudkan puluhan ribu pedang Qi entah dari mana. Selain itu, pedang Qi akan sangat kokoh dan akan berisi keinginan atau keadaan kultivator. Bab 443, Memanipulasi Aturan. Dengan 10.000 pedang, bahkan orang yang lebih kuat pun masih akan berubah menjadi sarang lebah. Catatan TL, berubah menjadi sarang lebah, ini berarti menjadi penuh lubang. Ini mengacu pada banyak sel di sarang, membuatnya tampak seperti penuh lubang. Di bawah kendali Ding Fengchou, 18 pedang Qi menari-nari, membentuk badai pedang. Ini terus mendorong Bai Yunfeng untuk didorong kembali. Puci, puci, pedang Qi sangat cepat. Karena ada begitu banyak dari mereka, Bai Yunfeng hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi organ vitalnya dari bahaya apapun. Bagian lain dari tubuhnya berada di bawah kekuasaan pedang Qi. Banyak luka muncul di tubuhnya, meneteskan darah. Menggabungkan, Ding Fengchou berteriak sambil mengumpulkan auranya. 18 pedang Qi bergabung bersama dan membentuk pedang yang tampak realistis di udara. Cahaya merah menyebar ke seluruh pedang panjang. Itu adalah pembantaian Ding Fengchou yang kuat. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. Pedang merah menjadi seperti cahaya yang mengalir. Ketika melintas, sebuah lubang berdarah muncul di dada Bai Yunfeng. Dia batuk seteguk darah dan jatuh ke belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ding Fengchou mengeksekusi menggunakan Qi sebagai pedang dan dengan mudah mengalahkan Bai Yunfeng, mengakhiri lawannya dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu menyebabkan suasana di kerumunan melonjak. Kalah, kalahkan, kalahkan. Pagar perlawanan gerbang surgawi dan menggunakan Qi sebagai pedang keluar secara bergantian atau bahkan secara bersamaan. Ding Fengchou bertenaga melalui pertarungan seperti badai. Ketukan drum perang kuali emas membuat auranya melambung dan dia memenangkan semua 18 pertandingan. Menambah kemenangan 2 hari sebelumnya, Ding Fengchou sekarang memiliki 46 kemenangan berturut-turut. Dia sekarang hanya kekurangan 14 kemenangan untuk memenuhi rekor tertinggi dari ring gulat. Setelah itu, kontestan lain naik ke ring gulat terus-menerus. Namun, mereka dikalahkan oleh Ding Fengchou dan tidak dapat membangkitkan minat orang banyak. Baru saat giliran Jiang Zimo tiba, suasana kembali semarak. Jiang Zimo tidak mengecewakan orang banyak. Meskipun dia tidak menang semudah yang dilakukan Ding Fengchou, dia menyelesaikan setiap pertandingan dalam 50 gerakan. Dari awal hingga akhir, ia tetap sangat stabil dalam penampilannya. Dia berhasil memenangkan setiap pertandingan dan menjadi kontestan kedua yang memperoleh 46 kemenangan berturut-turut. Namun, Leng Yun dari Holy Fire Manor, yang keluar berikutnya, tidak seberuntung itu. Sayangnya, seseorang berhasil menemukan titik lemahnya dan mengakhiri rentetannya. Xia Xian juga bertemu dengan seorang Bladesman yang kuat. Keduanya bertempur dalam pertempuran sengit, bertukar ratusan gerakan. Mereka tampak serasi. Dengan demikian, pertandingan berakhir imbang. Menurut aturan, coretannya juga sekarang sudah berakhir. Tanda pisah. Kembali ke menara tinggi, Gao Yangyu bergegas masuk dengan debu membuntuti di belakangnya. Dia dengan cepat berkata, apakah saya terlambat? Apakah bocah itu sudah naik? Petik 2. Seseorang segera menjawab, kamu tidak terlambat. Seperti yang diinstruksikan, kami telah memindahkan gilirannya sampai akhir.
Petik 2. Desolate City relatif jauh dari Pulau Longyang. Dengan kekuatan Gao Yangyu, perjalanan pulang akan memakan waktu lebih dari 1 malam. Oleh karena itu, Gao Yangyu hanya bisa memainkan beberapa trik dan mengatur Xiao Chen untuk menjadi yang terakhir. Gao Yangyu berkata, apakah bocah itu bertanya mengapa? Tidak, dia sangat tenang dan damai. Gao Yangyu tertawa dan berkata, bocah ini cukup bijaksana. Dia tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Tuan Kota, apakah perjalanannya berjalan lancar? Tanya lelaki tua itu tampak tertarik. Seseorang yang bisa membuat Gao Yangyu pergi dan mengundangnya secara pribadi dari Desolate City tidak bisa sederhana. Gao Yangyu mengangguk dan berkata dengan dingin, saya menghabiskan 40.000 batu roh kelas medial untuk meminjam orang ini dari ring gulat di Desolate City. Dia mempraktikkan teknik tinju peringkat bumi puncak. Baik kekuatan tubuh fisik maupun kecepatannya cukup bagus. Saya tidak bisa diganggu untuk terus bermain dengannya. Mari kita melumpuhkannya secara langsung, kata Gao Yangyu dengan nada meremehkan. Matahari terbenam yang merah menyala mewarnai awan merah. Pertempuran cincin gulat juga perlahan mendekati akhir. Orang-orang tua berjubah abu-abu memandang Xiao Chen di samping dan berkata, nomor 125, giliranmu. Xiao Chen membuka matanya dan melirik lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia perlahan berjalan ke ring gulat. Pria tua berjubah abu-abu itu melihat ekspresi Xiao Chen dan berpikir dengan heran, mengapa kekuatan bocah ini tampaknya sedikit meningkat setiap kali dia duduk bermeditasi. Selanjutnya, Xiao Chen hanya seorang raja bela diri kelas rendah. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu menganggapnya tak terduga. Ini sangat membingungkan orang tua itu. Saya Xiao Chen dari bangsa Qin besar. Tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Suara Xiao Chen yang tidak tergesa-gesa terdengar di ring gulat, segera menimbulkan sensasi. Aku hampir melupakan orang ini. Saya pikir dia telah mundur dan akan pergi. Betul sekali. Tidak peduli apa, dia masih salah satu dari 5 kontestan yang tersisa dengan kemenangan penuh berturut-turut. Saya ingin tahu apakah dia dapat mempertahankan status itu. Petik 2. Haha, saya tertarik dengan itu juga. Orang ini sepertinya melelahkan dirinya sendiri di setiap pertandingan. Namun, dia bisa mendapatkan kemenangan di setiap kesempatan. Ini memang tak terduga. Pertandingan telah mendekati akhir. Sudah banyak orang yang berpikir untuk pergi. Ketika mereka melihat Xiao Chen memasuki ring gulat, mereka tiba-tiba merasa tertarik. Bang! Seorang kultivator berjubah hitam melompat keluar dari tribun penonton. Saat mendarat, aura tajamnya menciptakan tornado kecil di ring gulat, membuat rambut hitam halus Xiao Chen bergetar. Saya Bai Zhan dari Desolate City. Saya berharap untuk mengalami gerakan kuat Anda. Petik 2. Bai Zhan mengeluarkan satu set sarung tangan logam berkilau dan perlahan memakainya. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan tajam seperti elang, ekspresinya sangat dingin. Tanpa diduga, pria di depan Xiao Chen adalah seorang kultivator dari Desolate City. Selanjutnya, dia adalah master tinju, karenanya dengan sempurna melawan kekuatannya. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti mengapa nomor medali besinya diubah menjadi nomor 125. Gao Yangyu ini benar-benar berusaha keras untuk ini. Xiao Chen menatap menara tinggi di kejauhan. Tatapan dingin mengikutinya dari sana. Setiap kali dia melangkah ke ring gulat, dia bisa merasakan tatapan ini terfokus padanya. Tanda pisah. Di menara tinggi, Gao Yangyu melihat Xiao Chen melirik. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya tanpa alasan. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menepis perasaan ini. Gao Yangyu tersenyum dingin, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak akan memiliki kesempatan kali ini. Ini adalah master tinju yang melawan Anda dengan sempurna. Anda tidak memiliki peluang untuk menang melawannya dengan teknik tangan kosong. Tanda pisah. Ledakan. Petik 2. Sebuah ledakan terdengar, dan angin kencang langsung memenuhi udara. Itu adalah Bai Zhan yang mengirim pukulan ke Xiao Chen setelah dia mengenakan sarung tangan. Kaki Xiao Chen berakar kuat di tanah saat dia melihat pukulan ini dengan tatapan serius. Dia mengangkat tinju kanannya, yang mengenakan sarung tangan hitam, dan juga meninju. Bang! Kedua tinju bertemu. Tiba-tiba, angin tampak membeku, dan pada saat berikutnya, sebuah ledakan menyusul. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba di tanah di sekitar mereka berdua. Batu mulai mengambang di udara sebelum meledak dan berubah menjadi debu. Angin menderu saat memenuhi udara dengan debu, menyebabkan sosok kedua orang itu tersembunyi di dalamnya. Kerumunan tidak bisa lagi melihat apa-apa. Ledakan, ledakan, ledakan. Bai Zhan tiba-tiba berteriak 3 kali, dan setiap teriakan diikuti dengan pukulan, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Kebuntuan pertandingan langsung pecah. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Chen dipukul mundur 3 kali. Ki dan darahnya tidak bisa tidak melonjak. Pada akhirnya, 3 serangan bergabung bersama dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika tubuh Bai Zhan meninggalkan tanah dan melancarkan serangan mengamuk ini, mengejar Xiao Chen dengan ketat, dia tampak seperti elang yang memburu mangsanya. Tatapan Bai Zhan dingin dan tenang, tidak ada fluktuasi sama sekali. Di matanya, Xiao Chen adalah mangsanya. Bai Zhan hanya punya satu motif, untuk melukai Xiao Chen dan melumpuhkannya, tidak memberinya kesempatan untuk mengaku kalah.
Ketika semua ini terjadi tiba-tiba, Xiao Chen tidak bisa tidak menggabungkan esens dan vital ki-nya. Dia menggenggam tangan kanannya dan meninju. Bang! Petik 2. Ngarai dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Energi dari dua kepalan tangan yang bentrok menciptakan angin yang lebih kuat. Pasir dan batu beterbangan di mana-mana saat angin menderu kencang. Xiao Chen mundur lagi. Kali ini, dia harus mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa berdiri dengan stabil. Setetes darah muncul di sudut bibirnya. Meskipun kekuatan lawan Xiao Chen tidak sebesar miliknya, ketika dia menggabungkan kekuatan 3 serangan bersama-sama, meskipun Xiao Chen telah menggabungkan esens dan vital ki bersama, Xiao Chen tidak dapat melawannya secara langsung. Bang, 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 bang. Bai Zhan menekan saat dia memiliki keuntungan. Dia langsung mengirimkan ratusan pukulan, mengarahkan semburan serangan ke Xiao Chen. Ritme pertarungan benar-benar didominasi oleh Bai Zhan. Xiao Chen tidak bisa melakukan apa-apa selain terus bertukar gerakan dengannya. Sarung tangan lawannya sepertinya adalah harta karun rahasia. Kecepatan menyerangnya bahkan lebih cepat dari Xiao Chen. Xiao Chen ditekan dan dirugikan. Setelah mereka bertukar beberapa ratus gerakan, sekitar setengah dari angin tinju lawan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia mundur. Bai Zhan memiliki daya ledak yang kuat, teknik yang indah, kecepatan serangan yang sangat cepat, dan pikiran yang sangat tenang. Dalam hal teknik bertarung dengan tangan kosong, dia jauh melampaui Xiao Chen. Menarik, saya tidak dapat mengirimnya ke asapnya. Ini terasa sangat tidak memuaskan. Bai Zhan menggunakan kekuatan penuhnya dalam setiap gerakan. Jelas, dia tidak akan beristirahat sampai dia melumpuhkan Xiao Chen. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya akan hancur. Setelah hanya satu kemunduran, saya akan mendapatkan serangkaian kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Sayangnya, saya bukan master tinju sejak awal. Menggunakan master tinju untuk berurusan denganku. Apa lelucon? 9 transformasi Roaming Dragon, terbelah. Setelah mundur untuk waktu yang lama, sosok Xiao Chen tiba-tiba bergetar dan terbelah menjadi 9. 9 Xiao Chen dengan cepat menyebar ke 9 arah yang berbeda, segera melepaskan diri dari serangan Bai Zhan. Kesembilan sosok itu tampak persis sama satu sama lain. Di udara yang dipenuhi debu, mustahil untuk membedakan mana yang asli. Bai Zhan mengejek, teknik cloning, di depan kekuatan dan kecepatan absolut, metode tidak ortodoks seperti itu tidak akan berhasil. Apa gunanya mempelajari ini sebagai master tinju? Hancurkan untukku. Xiao Chen berkata dengan tenang, kecepatan mutlak. Apakah Anda yakin memilikinya? Petik 2. Sepatu api darah, aktifkan teknik rahasia. Xiao Chen berteriak dan pola sepatu Blood Flame Eagle bersayap hitam tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, kecepatannya mencapai Mach 4. Begitu 9 sosok bergabung kembali, pedang muncul di tangan Xiao Chen entah dari mana. Pedang itu tajam dan berkilau dengan cahaya dingin saat dia mengeksekusi Drawing the Sabre. Kilatan petir yang menyilaukan melesat di udara yang dipenuhi debu. Sepertinya Xiao Chen mencoba meretas Bai Zhan menjadi dua dengan pedangnya. Wajah Bai Zhan yang sebelumnya santai mengungkapkan ekspresi horor yang ekstrim. Sialan, Gao Yangyu tidak memberitahuku bahwa orang ini adalah seorang swordsman. Pukulan Bai Zhan bergerak sangat cepat. Awalnya, dia siap menggunakan langkah ini untuk menghancurkan semua klon Xiao Chen. Namun, dia tidak menyangka Xiao Chen tidak menggunakan klonnya untuk mengalihkan perhatiannya. Sebaliknya, Xiao Chen menggunakan kecepatan yang lebih cepat untuk menyerang secara langsung. Lebih jauh lagi, dia menggunakan momentumnya yang luar biasa untuk tidak melakukan teknik tangan kosong melainkan teknik pedang. Bai Zhan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Kecepatan ledakan Xiao Chen sudah mencapai Mach 4. Tidak mungkin baginya untuk menghindar, yang bisa dia lakukan hanyalah menghindari kerusakan di area kritisnya. Ah! Tangisan sengsara disertai kilatan merah. Pedang Xiao Chen telah memotong salah satu lengan Bai Zhan. Bai Zhan berbaring di tanah, memegangi lukanya. Dia gemetar ketika berkata, betapa penuh kebencian, kamu tiba-tiba bukan master tinju. Metode yang digunakan ketika master tinju harus berurusan dengan master tinju lain benar-benar berbeda dibandingkan saat dia berurusan dengan seorang bladesman. Selanjutnya, tindakan yang diambil sangat berbeda. Dengan menggunakan langkah-langkah yang dibuat untuk menghadapi seorang ahli tinju melawan seorang ahli pedang akan mempersulit Bai Zhan untuk menghindari tragedi bahkan jika dia menginginkannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, maaf, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah master tinju. Bab 444, terlepas dari bagaimana angin berhembus. Di atas menara yang tinggi, Gao Yangyu dan lelaki tua di sampingnya tiba-tiba mendengar tangisan yang memilukan dan menyedihkan datang dari ring gulat yang dipenuhi debu. Keduanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajah mereka. Orang tua itu dengan cepat berkata, selamat, Tuan Kota. Anda akhirnya mengakhiri anak nakal ini. Dari suaranya, dia pasti kehilangan anggota tubuh setidaknya. Petik 2. Gao Yangyu tampak santai. Dia tersenyum dan berkata, orang yang saya temukan secara alami jauh lebih dapat diandalkan daripada Bai Lixi yang Anda temukan. Saya tidak menghabiskan 40.000 batu roh kelas medial untuk apa-apa.
Petik 2. Mengetahui bahwa Gao Yangyu sedang dalam suasana hati yang baik, lelaki tua itu terus menyanjungnya, wawasan Tuan Kota sangat bagus. Ketika Anda bertindak, semuanya tercapai dalam satu gerakan dan semua masalah di masa depan akan hilang. Haha, kamu sangat pandai dalam sanjungan, tapi aku menyukainya. Haha, ayo, pergi dan lihat bahan untuk taruhannya, kata Gao Yangyu sambil tertawa. Tepat pada saat ini, debu di ring gulat mengendap. Keduanya berhenti dan berbalik, bersiap untuk melihat penampilan menyedihkan Xiao Chen. Namun, situasi di ring gulat sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Lengan Bai Zhan telah dipotong dan dia terbaring di tanah kesakitan. Xiao Chen memiliki senyum tipis di wajahnya dan dengan tenang menatap dua orang di menara tinggi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Senyum keduanya langsung membeku. Orang tua itu mulai sedikit gemetar dan berkata dengan suara bergetar, "Kota, Tuhan, orang yang kau panggil, tampaknya lumpuh." Petik 2. Bang! Kemarahan muncul di wajah Gao Yangyu saat dia menendang dada lelaki tua itu. Dia berteriak dengan marah, "Saya bisa melihat sendiri, apakah saya perlu Anda memberi tahu saya?" Tanda seru. Enyahlah. Pria tua itu memiliki ekspresi yang sangat sedih saat dia berteriak di dalam hatinya. Tulang rusuknya belum sepenuhnya sembuh. Sekarang, setelah mengeluarkan beberapa retakan keras, mereka pecah lagi. Ketika Gao Yangyu melihat senyum tipis Xiao Chen, dia mendengus jijik. Kemudian, dia menabrak jendela dengan telapak tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pindah ke sudut timur ruangan. Orang tua di tanah bangkit dan Gao Yangyu menatapnya dari atas ke bawah dengan mata yang dipenuhi dengan rasa jijik. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan orang tua itu sebelumnya, wawasan yang bagus, dan apa yang tidak. Dia merasa seperti diolok-olok. Kesal, Gao Yangyu menendang lelaki tua itu lagi, menyebabkan dia menabrak dinding dan pingsan. Sampah. Jika Anda belum menemukan Bai Lixi itu, kami pasti sudah berurusan dengan bocah itu hari ini. Petik 2. Ketika Gao Yangyu tiba di sudut barat, tatapannya berhenti pada 7 pembudidaya dengan aura yang kuat. Pada akhirnya, Gao Yangyu fokus pada seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia berkata, "Bai tua, aku ingin kamu bergerak lebih awal dari yang diharapkan. Bantu aku untuk membunuh bocah itu besok." Petik 2. Old Bai perlahan membuka matanya dan cahaya terang yang intens keluar darinya. Dia berkata dengan suara tenang dan tua, "Terserah kamu. Bai Zhan, ini adalah nama yang familiar bagi banyak orang jika mereka pergi ke arena gulat Desolate City. Desolate City memiliki hubungan dengan 4 kota besar. Mereka adalah salah satu dari 2 pusat benua Tianwu. Mereka setenar ibu kota kekaisaran bangsa Jin besar. Agar Bai Zhan menjadi terkenal di sana, dia tidak diragukan lagi kuat. Namun, ahli teknik tangan kosong seperti itu tiba-tiba memotong lengannya oleh Xiao Chen dan berguling-guling di tanah. Masa depannya hilang di ring gulat Pulau Longyang. Orang yang menyebabkan semua ini adalah pemuda yang tenang dan acuh tak acuh dari bangsa Qin besar yang dipandang rendah oleh semua orang. Saat pertandingan berlanjut, Xiao Chen mendapatkan gambaran kasar tentang bagaimana Gao Yangyu bermaksud menghadapinya. Dia kemungkinan besar akan mengirim seorang ahli yang membalasnya pada pertandingan pertama setiap hari. Selama Xiao Chen terluka parah di pertandingan pertama, dia pasti akan kehilangan sisa pertandingan hari itu. Metode ini akan menyelamatkan Gao Yangyu dari pengeluaran terlalu banyak sumber daya. Memikirkan hal itu, Gao Yangyu mungkin tidak memiliki banyak cara untuk dia miliki. Dia tidak bisa menempatkan mereka semua untuk berurusan dengan Xiao Chen sendirian. Dalam pemilihan ini, masih ada orang seperti Dong Fengchou dan Jiang Zimo. Jika jenius seperti itu berhasil mencapai 60 kemenangan berturut-turut, ketika menambahkan taruhan mengerikan pada mereka, tidak peduli seberapa kaya kota gulat, mereka tidak akan mampu membelinya. Karena itu, Xiao Chen tidak memiliki niat untuk menggunakan pedangnya di pertandingan berikutnya. Dia terus menggunakan Vital Ki dan tinju harimau naga besarnya yang dimodifikasi untuk bertarung. Seperti hari sebelumnya, Xiao Chen memenangkan setiap pertandingan dengan cara yang menyedihkan. Menambahkan kemenangan Xiao Chen mulai hari ini, dia telah mengumpulkan lebih dari 30 kemenangan berturut-turut. Dalam beberapa pertandingan lagi, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 100.000 batu roh kelas medial. Penantang yang mampu membayar setengah dari jumlah ini, tentu saja, harus luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mempertaruhkan uang mereka seperti ini. Kemenangan Xiao Chen bahkan lebih sulit dari kemarin. Luka yang terakumulasi di tubuhnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, selama dia bisa menahannya, dan lawannya bukan Master Tinju Puncak, dia akan bertahan hanya menggunakan Vital Ki untuk melawan musuhnya. Setelah lapisan keempat firmamen body tempering art mencapai kesempurnaan kecil, kekuatannya meningkat 10.000 kg kekuatan. Meskipun tidak tampak jelas, Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat. Dibandingkan dengan pertandingan kemarin, Xiao Chen telah mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang Vital Ki-nya. Bertarung, 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 mempertahankan pola pikir perlu menang, dan disertai dengan suara drum, Xiao Chen bertahan. Jika musuh tidak jatuh, dia juga tidak akan jatuh. Kemenangan total. Xiao Chen sekali lagi mencapai kemenangan total, dia telah memenangkan semua 18 pertandingannya. Penghitungan kemenangan beruntunnya sudah mencapai 46.
Meskipun Xiao Chen dalam keadaan menyedihkan dan penuh luka, tatapannya tetap tenang, tanpa fluktuasi. Dia hanya mengabaikan keterkejutan orang banyak. Xiao Chen menyeret tubuhnya yang lelah ke pria tua berjubah abu-abu itu dan menerima hadiahnya untuk hari itu, 130.800 batu roh kelas medial. Ini adalah jumlah yang sangat tinggi, dan merupakan daya tarik sejati untuk mendapatkan kemenangan berturut-turut di ring gulat. Orang-orang yang tidak memiliki kemenangan berturut-turut, bahkan jika mereka memenangkan 17 pertandingan hari ini, mereka telah memperoleh tidak lebih dari 50.000 batu roh kelas medial. Itu jauh dibandingkan dengan apa yang diperoleh Xiao Chen. Jika Xiao Chen terus mendapatkan kemenangan beruntun, jumlah batu roh yang akan dia dapatkan besok, lusa, atau hari ketiga akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit berkedut, jelas menunjukkan tanda-tanda sakit hati. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, selamat telah mendapatkan 46 kemenangan berturut-turut. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berterima kasih padanya. Kemudian, mengabaikan tatapan semua orang, dia meninggalkan arena gulat dan menuju halamannya. Xiao Chen menderita lebih banyak luka dalam pada hari itu daripada gabungan 2 hari sebelumnya. Akan sulit untuk pulih dengan cepat hanya dengan mengandalkan nutrisi dari esens. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain mengambil pengobatan spirit herb yang dia dapatkan dari kebun herbal di Pulau Qianren. Xiao Chen mengeluarkan semua ramuan roh yang berusia di atas 500 tahun. Kemudian, dia mengkategorikan mereka menurut apa yang mereka rawat, luka dalam atau luka luar. Akhirnya, Xiao Chen memilih 2 spirit herb. Keduanya adalah herbal roh berusia 700 tahun dengan sifat lembut. Dia merebusnya dalam air dan meminum obat yang dihasilkan. Kemudian, dia duduk bersila dan mengedarkan esensnya untuk mempercepat efek spirit herb. Dengan bantuan spirit herb dan tubuh Xiao Chen yang sangat kuat, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Ki vital yang tersedak oleh cedera internal mulai mengalir perlahan. 2 jam kemudian, Xiao Chen membuka matanya. Dia meludahkan seteguk darah hitam. Dia merasa jauh lebih santai dan telah benar-benar pulih dari cedera internalnya. Ketika Xiao Chen melihat batang spirit herb tertinggal di atas meja, dia berkata dengan lembut, spirit herb memang hebat. Cedera internal yang membutuhkan waktu seminggu untuk pulih, sembuh total dalam waktu 2 jam dengan bantuan 2 batang spirit herb. Sayangnya, jumlahnya terlalu sedikit. Masih ada 2 batang pengobatan spirit herb di atas 1000 tahun. Aku akan menyimpannya untuk besok dan lusa. Kemudian, saya akan dapat memulai hari terakhir pertandingan tanpa cedera. Petik 2. Setelah Xiao Chen makan malam, dia keluar dari kamar dan memulai rutinitas hariannya. Dia dengan hati-hati meninjau pertempuran yang dia lalui di siang hari. Itu terutama untuk pertempuran dengan Bai San. Dia meninjaunya berulang kali. Penutupan pertandingan membuat Xiao Chen agak putus asa. Jika dia tidak menggambar lunar shadow sabernya, melawan Master Tinju Puncak seperti itu, tidak peduli bagaimana dia mengubah Great Dragon Tiger Fish, dia tidak akan bisa bertahan. Ini semakin memperkuat tekad Xiao Chen untuk mendapatkan teknik tinju tingkat bumi atau mantra tinju. Hanya dengan begitu dia akan dapat dengan sempurna mengeluarkan tubuh fisiknya yang kuat dan vital ki. Malam perlahan turun dan bulan perak perlahan naik, memancarkan cahaya lembut. Xiao Chen duduk di tengah halamannya dan mulai menanamkan wawasannya hari ini ke dalam lapisan keempat seni tempering tubuh cakrawala. Seperti yang dikatakan Bai Lixi, merasakan keuntungan dari tubuh fisik dengan murni bertarung dengan vital ki akan memungkinkan seseorang untuk meningkat dengan cepat. Setiap hari, setelah pertandingan berakhir, Xiao Chen memperoleh pemahaman baru tentang vital ki. Ini membuat kultivasi lapisan keempat firmamen body tempering art lebih mudah. Xiao Chen akhirnya mengerti bagaimana Bai Lixi menyelesaikan lapisan keempat firmamen body tempering art dalam 2 bulan. Selain bakat, jumlah pengalaman tempur vital ki yang dimiliki Bai Lixi adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Chen. Waktu perlahan berlalu. Kicau serangga dan burung, atau bahkan bisikan manusia tampaknya membuat malam yang tenang menjadi bising. Pada akhirnya, kebisingan adalah sesuatu yang relatif dan ditentukan oleh hati seseorang. Itu tidak dipisahkan menjadi siang atau malam. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen berkultivasi tanpa henti siang dan malam. Kondisi mentalnya menjadi lebih mantap dan tenang. Tanda pisah. Bang! Pada hari kedua, ketika langit menjadi cerah, Xiao Chen membuka matanya. Titik akupuntur ketiga di lengan kirinya meledak terbuka. Untaian naga ki biru memenuhi lengan kirinya. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia melihat titik akupuntur ketiga yang terbuka di lengan kirinya. Dia mengungkapkan senyum gembira dan bergumam pada dirinya sendiri, saya telah membuka acu poin lain. Sepertinya, sebelum saya mencapai kesempurnaan hebat di lapisan keempat firmamen body tempering art, saya bisa membuka 2 titik akupuntur lagi. Ketika saya mencapai kesempurnaan, saya mungkin bisa membuka ke-12 titik akupuntur di lengan kiri saya. Petik 2. Ketika Xiao Chen mencapai ring gulat, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, berfokus pada kultivasi. Di tribun penonton, para kontestan yang telah mengejek Xiao Chen sebelumnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bingung, hati mereka penuh dengan perasaan yang rumit. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Xiao Chen memiliki 46 kemenangan berturut-turut yang gemilang.
Jika mereka terus mengatakan bahwa Xiao Chen bodoh dan memiliki bakat rendah, itu seperti menamparkan wajah mereka sendiri. Jika orang bodoh dan tidak kompeten seperti Xiao Chen dapat memperoleh 46 kemenangan berturut-turut, maka bukankah orang seperti mereka, yang tidak dapat memperoleh 46 kemenangan berturut-turut, menjadi lebih bodoh dan tidak kompeten? Yun Ping berkata dengan penuh kebencian, saya tidak percaya dia bisa melanjutkan kemenangannya hari ini. Bagaimana mungkin orang bodoh yang mengandalkan pekerjaan dan keajaiban di menit-menit terakhir bisa mendapatkan 50 kemenangan berturut-turut? Bab 445, dengan panik mendapatkan kemenangan berturut-turut. Dia hanya beruntung. Bagaimana seseorang dari negara Qin besar dapat memperoleh lebih dari 50 kemenangan berturut-turut? Petik 2. Tidak ada gunanya dia berpura-pura menjadi bangsawan dan berbudi luhur, dia akan berakhir dengan kekalahan suatu hari nanti. Kerumunan yang cemburu semua setuju dengan Yun Ping satu demi satu ketika mereka mendengar kata-katanya. Ketika Xiao Rou mendengar ini, dia langsung berkobar dan berkata, kakak senior, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Memikirkan mereka adalah talenta luar biasa dari berbagai negara. Mereka tidak memiliki kemurahan hati. Xia Xian tersenyum tipis dan berkata, setelah Anda melihat lebih banyak dunia, Anda akan mengerti. Ketika Xia Xian berusia 14 tahun, dia meninggalkan sekte dan sejak itu dia mengembara ke seluruh dunia. Dia telah melihat terlalu banyak kegelapan dunia. Apa yang baru saja dilihat Xiao Rou hanyalah setetes air di lautan, itu bukan sesuatu yang akan menyebabkan riak apapun muncul di hatinya. Xiao Rou memandang Xiao Chen yang tenggelam dalam kultivasi. Dia bertanya, kakak senior, apakah menurutmu dia akan bisa mendapatkan kemenangan berturut-turut lagi hari ini? Petik 2. Xia Xian menggelengkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu dan sulit untuk mengatakannya. Xia Xian telah mengakhiri hari dengan hasil imbang kemarin, rentetan kemenangan beruntunnya telah berakhir. Orang yang keluar kemarin adalah Raja Bela Diri Puncak. Selain itu, dia tidak kekurangan pengalaman tempur. Karena Xia Xian telah mengalaminya sendiri, dia tidak berpikir bahwa kemenangan Xiao Chen adalah hasil dari keberuntungan. Xiao Chen cukup kuat. Namun, ketika Xia Xian melihat bahwa dia memenangkan setiap pertandingannya dengan susah payah, dia merasa bahwa dia tidak terduga. Sepertinya Xiao Chen bisa terus menang, tetapi pada saat yang sama dia sepertinya bisa kalah kapan saja. Dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Ding Fengchou dan Jiang Zimo menatap Xiao Chen. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka dipenuhi dengan kecurigaan dan keraguan. Namun, Pei Shaoxuan mengabaikan Xiao Chen, dia sama sekali tidak peduli dengan Xiao Chen. Dia menuju Jiang Zimo dan berkata, Saudara Jiang, dengan kekuatan kita, kita harus dapat terus mendapatkan kemenangan berturut-turut. Jiang Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Kemenangan ke-49 adalah ambang batas. Para ahli yang disewa cincin gulat mungkin akan muncul hari ini. Penghasilan kami tidak akan banyak dibandingkan dengan taruhan para penonton. Jika kita terus menang, Gao Yangyu sudah cukup untuk bangkrut. Pei Shaoxuan tampaknya tidak peduli saat dia berkata, mari kita lihat apakah Martial Monarch setengah langkah akan keluar. Saya tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkan saya. Jiang Zimo tersenyum lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jiang Zimo telah melihat banyak ahli puncak di bawah ranah Raja Bela Diri setengah langkah. Ada banyak orang seperti itu di Myriad Vian Palace. Dengan sikap Pei Shaoxuan, dia pasti akan kalah hari ini. Ada banyak orang di tribun penonton arena gulat. Bahkan ada kasus 2 atau 3 orang berbagi kursi yang sama. Dengan iklan Gao Yangyu, berita tentang ring gulat menjadi putaran pertama seleksi untuk Menara Desolate kuno menyebar dengan sangat cepat. Sebagian besar pembudidaya di seluruh Pulau Longyang menerima berita itu dan datang dalam jumlah besar. Tiket untuk hari ini terjual habis meskipun beberapa kali lebih mahal. Pasokan tidak bisa memenuhi permintaan. Selanjutnya, sejak hari keempat, pertandingan di ring gulat mencapainya. Para kontestan yang telah mendapatkan kemenangan berturut-turut telah mengumpulkan hadiah setidaknya 100.000 batu roh kelas medial. Mampu membayar biaya untuk menantang mereka adalah bukti kekuatan. Suasana ring gulat sangat intens. Mengingat semua faktor ini, skenario yang dihasilkan dari 2 atau 3 orang yang berbagi kursi di tribun penonton sama sekali tidak mengejutkan. 5 kontestan meraih 46 kemenangan beruntun di musim yang sama. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi di kota gulat Pulau Longyang. Kota gulat telah didirikan selama hampir 1000 tahun. Rekor kemenangan tertinggi berturut-turut hanya 60. Selanjutnya, itu 100 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang memperoleh 46 kemenangan berturut-turut. Petik 2. Ini normal. Pikirkan tentang siapa orang-orang ini. Apakah Anda berpikir bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Menara Desolate kuno akan menjadi normal? Petik 2. Mari kita lanjutkan menonton. Saya tidak tahu siapa yang akan bisa mendapatkan 60 kemenangan berturut-turut pada akhirnya. Saya telah mempertaruhkan setengah dari semua yang saya miliki pada Ding Fengchou. Petik 2. Yang saya pertaruhkan adalah Pei Shaoxuan. Orang ini dapat memanggil binatang roh. Ada sangat sedikit orang dalam ranah kultivasi yang sama yang cocok untuknya. Petik 2. Haha, saya bertaruh pada Pei Shaoxuan juga. Sudah sulit untuk berurusan dengan satu spirit beast.
Pikirkan betapa sulitnya untuk melepaskan diri dari pengepungan lebih dari 10 binatang roh. Petik 2. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, diskusi di tribun penonton sudah tidak ada habisnya. Selain berbicara tentang masalah menara sunyi kuno, mereka kebanyakan fokus pada siapa yang bisa mendapatkan 60 kemenangan berturut-turut. Lagi pula, kebanyakan dari mereka bertaruh uang untuk hasilnya. Kemenangan para kontestan ini menyangkut kepentingan mereka sendiri. Dong, dong, dong. Petik 2. Drum bergema, dan pertandingan dimulai. Sebagai pemegang medali besi nomor 1, Yunping adalah yang pertama naik. Saya Yunping dari negara Great Chu. Tolong tunjukkan saya bimbingan Anda. Petik 2. Setelah Yunping mendarat di ring gulat, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada penonton yang berdiri di sekelilingnya. Namun, bahkan setelah beberapa menit, tidak ada yang mau naik, membuat Yunping merasa agak malu. Sampai sekarang, Yunping hanya mengumpulkan 5 kemenangan berturut-turut. Mengalahkannya tidak akan menghasilkan banyak batu roh. Karena itu, tidak ada yang tertarik. Ini berlanjut selama 10 menit, setelah itu seseorang turun untuk menantangnya. Penantang bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya dengan benar dan segera memulai pertarungan. Bang, bang, bang. Setelah sekitar 100 gerakan, penantang berhasil memotong luka sekitar 5 cm di dada Yunping. Lukanya begitu dalam, sehingga tulang dan organ dalam bisa terlihat. Yunping menggunakan jurus membunuhnya, dan pada saat genting, dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pada ronde berikutnya, karena luka pedang di dada Yunping terlalu parah, dia terus kalah. Pada akhirnya, ia kehilangan semua 17 pertandingan yang tersisa. Ejekan datang dari seluruh ring gulat, membuat Yunping merasa sangat malu. Pertandingan berikutnya agak hambar, tidak banyak yang bisa dilihat. Hanya ketika giliran Pei Shaoxuan tiba, kerumunan itu meledak dengan sorak-sorai yang menggelegar. Pei Shaoxuan tersenyum tipis. Dia jelas menikmati perasaan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berkata, "Saya adalah Pei Shaoxuan dari Bistaming Abode. Tolong beri saya bimbingan Anda." Petik 2. Siu. Tepat setelah Pei Shaoxuan berbicara, seorang pria kekar dengan baju besi lembut berwarna hitam dengan cepat melompat turun. Lehernya memiliki tato serigala hitam dan dia membawa tongkat di punggungnya. Ini sangat kontras dengan Yunping, di mana tidak ada yang muncul selama 10 menit. Saya Tuoba Liu Yun. Saya berharap untuk mengalami gerakan indah Anda. Petik 2. Pei Shaoxuan melihat gada di belakang punggung lawannya dan tato serigala hitam di kepalanya. Dia menggosok cincin di jarinya dan mencibir, tanpa diduga, kamu adalah barbarian warrior. Saya telah mengalahkan banyak dari Anda. Sepertinya saya akan menambahkan satu lagi ke penghitungan. Petik 2. Tuoba Liu Yun mengabaikan kata-kata Pei Shaoxuan. Saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan tongkat di punggungnya. Tato serigala hitam di leher Tuoba Liu Yun tampak hidup, dengan cepat menyebar ke seluruh wajahnya. Ketika kepala Tuoba Liu Yun sepenuhnya tertutup tato serigala, dia dengan cepat melompat ke arah Pei Shaoxuan, meneriakkan teriakan perang. Huci. Tuoba Liu Yun bergerak secepat kilat dan mengayunkan tongkatnya, merobek udara menjadi 2. Gerakannya terlihat sangat perkasa. Kurang pengetahuan. Pei Shaoxuan tersenyum dingin dan mundur ke belakang. Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk memanggil binatang rohnya. Dia bisa memanggil binatang roh peringkat 7 dengan 2 segel tangan. Setelah itu, Pei Shaoxuan berencana untuk memanggil Spirit Beast demi Spirit Beast. Jika binatang roh peringkat 7 tidak cukup, dia masih bisa memanggil binatang roh peringkat 8. Semua ini ditambahkan bersama-sama akan dapat membunuh siapapun dengan mudah. Siu. Namun, pada saat itu, tato serigala di Tuoba Liu Yun meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi ilusi serigala hitam yang menutupi dirinya. Ketika ilusi serigala hitam muncul, kecepatan Tuoba Liu Yun berlipat ganda. Bang! Tongkat itu mengenai sasarannya. Sebelum Pei Shaoxuan bisa membentuk segel tangan terakhir, dia terlempar ke langit seperti karung pasir. Itu menyakitkan. Pei Shaoxuan memuntahkan seteguk darah. Ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajahnya. Serangan gada ini telah mematahkan beberapa tulang rusuknya. Sial, bagaimana orang ini begitu cepat? Pikir Pei Shaoxuan dengan ngeri. Saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk memanggil Spirit Beast saya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuoba Liu Yun mulai bergerak lagi. Dia tidak memberi Pei Shaoxuan waktu untuk bereaksi. Gada bergerak begitu cepat, tidak bisa dilihat. Dalam sekejap mata, Pei Shaoxuan dipukul puluhan kali. Tuoba Liu Yun memainkan Pei Shaoxuan dengan mudah di telapak tangannya, seolah-olah Pei Shaoxuan hanyalah karung pasir. Yang terakhir bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Setiap kali Pei Shaoxuan akan membentuk segel tangan terakhir, dia akan dipukul oleh gada, membuatnya tidak dapat memanggil binatang roh apapun. Ini sudah berakhir, Pei Shaoxuan akan segera dikalahkan. Tuoba Liu Yun ini terlalu cepat. Sial, aku seharusnya memikirkan ini. Selama dia tidak bisa memanggil binatang rohnya, kekuatannya secara efektif berkurang setengahnya. Untungnya, saya hanya bertaruh 10.000 batu roh kelas medial padanya. Petik 2. Aku juga bertaruh padanya. Namun, saya dalam kondisi yang lebih buruk. Saya bertaruh 20.000 batu roh kelas medial, seluruh kekayaan saya.
Aku kehilangan segalanya. Ketika penonton di tribun penonton melihat situasi di ring gulat, mereka semua mengutuk, kekalahan mereka terlalu besar. Tanda pisah. Di menara tinggi, Gao Yangyu mengungkapkan senyum tipis. Tuoba Liu Yun memang bisa menangani Pei Shaoxuan tanpa merasakan tekanan apapun. Gao Yangyu berbalik dan berkata kepada sekelompok lelaki tua di meja, sudah waktunya untuk menuai. Berapa banyak taruhan yang dipasang pada Pei Shaoxuan? 2 juta batu roh kelas medial. Seringai di wajah Gao Yangyu menjadi lebih lebar. Dengan kekalahan Pei Shaoxuan, 2 juta batu roh kelas medial ini adalah miliknya. Sangat bagus. Kontestan selanjutnya adalah Ding Fengchou kan. Gao Yangyu melanjutkan. Pria tua terkemuka itu mengangguk dan berkata, ya, memang Ding Fengchou. Taruhan padanya sangat besar, total 6 juta batu roh kelas medial. Petik 2. Gao Yangyu tersenyum dan berkata, pagar perlawanan gerbang surgawi memang sulit untuk dihadapi. Namun, adalah mungkin untuk mendapatkan hasil imbang. Petik 2. Pei Shaoxuan penuh luka. Dia dengan lemah menyeret dirinya kembali ke tribun penonton. Dia terluka parah dan tidak bisa melanjutkan pertempuran, jadi dia hanya bisa menyerah. Ini sama dengan Pei Shaoxuan yang kalah 18 pertandingan berturut-turut. Ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Pertandingan berlanjut. Penantang hari ini semuanya sangat kuat. Hal ini menyebabkan tingkat kemenangan kontestan menjadi kurang dari 50%. Kerumunan akhirnya menyadari, 60 kemenangan berturut-turut tidak semudah itu didapat. Selama 3 hari ini, para penonton sudah memahami teknik dan kekuatan para kontestan dengan baik. Namun, para kontestan tidak tahu keterampilan para penantang. Jika kontestan terluka parah di pertandingan pertama seperti Yun Ping, mereka bisa kehilangan semua pertandingan mereka untuk hari itu. Melihat Pei Shaoxuan yang terluka menyerah pada pertandingannya, kegelisahan di hati para kontestan menjadi lebih intens. Bahkan Pei Shaoxuan tidak bisa menghindari akhir seperti itu. Ini berarti bahwa mereka berada dalam bahaya yang lebih besar. Kengerian dan ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan kontestan. Kedalaman cincin gulat ini lebih dalam dari yang mereka kira. Tatapan orang banyak memandang Xiao Chen, yang duduk bersila dan berkultivasi dengan tenang, sekali lagi. Mereka menghela nafas dan berkata, orang ini benar-benar sangat tenang. Bab 446, Pandangan Suram. Orang lain menderita kekalahan beruntun lagi. Sudah ada berapa orang? Menambahkan Yun Ping dan Pei Shaoxuan, sudah ada 10. Orang-orang yang keluar hari ini benar-benar kuat. Memang niat kami sudah terlihat. Sial, pada tingkat ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan 60 kemenangan berturut-turut. Petik 2. Saat pertandingan berlangsung, selain beberapa kultivator yang masih memiliki kartu truf, talenta luar biasa lainnya berakhir dengan tragedi. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan bahkan 10 kemenangan berturut-turut. Bahkan ada orang yang mendapat 18 kekalahan berturut-turut. Suasana tempat itu menjadi mengerikan. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata tanpa ekspresi, nomor 56, Ding Fengchou. Petik 2. Ding Fengchou melompat dengan lembut dan melayang ke ring gulat. Dia menangkupkan tangannya, membungkuk ke tribun penonton di sekitarnya dan berkata, saya Ding Fengchou dari Gerbang Pedang Surgawi. Tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Akhirnya giliran Ding Fengchou. Saya berharap dia tidak dikalahkan. Saya bertaruh sekitar 60.000 batu roh kelas medial padanya. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Saya harap dia tidak akan berakhir seperti Pei Shaoxuan. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan bisa mengeluarkan air mata ketika saya menangis. Petik 2. Itu tidak boleh terjadi. Pagar perlawanan gerbang surgawi tidak memiliki kelemahan yang jelas. Selanjutnya, Ding Fengchou telah memahami menggunakan ki sebagai pedang. Petik 2. Melihat Ding Fengchou melangkah, tribun penonton meletus dalam perdebatan lagi. Lagi pula, ada lebih banyak orang yang bertaruh padanya dibandingkan dengan Pei Shaoxuan. Bang! Seorang kultivator setengah baya yang mengenakan battle armor mendarat dengan kuat di tanah. Dia melambai dan 3 perisai menara seukuran telapak tangan langsung terbang keluar dan dengan cepat memposisikan diri di sekelilingnya. Saya Mo Yan. Saya berharap untuk mengalami teknik indah Anda. Petik 2. Ding Fengchou melihat ketiga perisai menara kecil dan sedikit mengernyit. Berdasarkan aura perisai menara, mereka tampaknya adalah harta karun rahasia kelas medial yang defensif. Menggunakan ki sebagai pedang, teriak Ding Fengchou. Dia telah memutuskan untuk menguji lawannya terlebih dahulu. 18 pedang ki muncul di belakangnya. Dia tiba-tiba mengulurkan 2 jari dan menunjuk ke depan. Ding dan, ding dang. Suara dentang terdengar saat 3 perisai menara seukuran telapak tangan terbang terus-menerus. Perisai memblokir semua pedang ki sebelum mereka berhasil mencapai jarak 1 meter dari Mo Yan. Ekspresi Ding Fengchou berubah cemberut, dia mau tak mau meningkatkan kecepatannya. Sudut di mana pedang ki menyerang menjadi lebih rumit. Namun, perisai menara tampaknya mampu mendeteksi bahaya secara otomatis. Tidak peduli dari arah mana pedang ki berasal, atas, bawah, kiri, kanan, atau bahkan di tikungan, perisai menara mampu memblokir mereka pada saat kritis. Karena saya tidak dapat menemukan titik lemah, maka saya akan membuat titik lemah. Menggunakan ki sebagai pedang, gabungkan. Setelah menyerang untuk waktu yang lama, Ding Fengchou mau tidak mau merasa frustrasi.
Niat pedang melonjak keluar dari Ding Fengchou. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya bersenandung bergema di udara, menciptakan angin kencang. 18 pedang Qi bergabung menjadi satu dan ditusukkan ke arah Mo Yan. Sial, sial, hanya dengan satu pikiran, salah satu perisai menara seukuran telapak tangan langsung menjadi setinggi 2 meter dan lebar 1 meter, menutupi Mo Yan seluruhnya. Pedang Qi dengan keras menghantam perisai menara. Percikan terbang keluar saat niat pedang yang melonjak berbenturan dengannya. Mo Yan, yang berada 1 meter di belakang perisai menara, dengan bersemangat membentuk segel dengan tangannya. Dia memiliki ekspresi gelisah di wajahnya saat kakinya menjejakkan kaki ke tanah. Huci, huci, niat pedang besar yang melonjak menyatu dengan pedang Qi. Ding Fengchou mengarahkan pedang Qi ke arah perisai menara. Keduanya bentrok dari waktu ke waktu. Setiap kali pedang Qi bentrok dengan perisai menara, angin kencang bertiup di udara. Niat pedang yang kuat tampak sangat kuat saat mencoba menyatu dengan angin. Sepertinya ingin mendorong dirinya sendiri di depan Mo Yan. Namun, niat pedang terhalang oleh dua perisai menara seukuran telapak tangan lainnya. Menarik, masih belum putus. Keadaan pembantaian, gabungkan. Petik 2. Ding Fengchou mendengus dingin dan pedang Qi langsung berubah menjadi merah. Aura pembantaian menyebar ke seluruh tempat. Dalam sekejap, udara tampak menjadi padat. Aura Ding Fengchou melonjak lagi. Bang! Pedang Qi merah menusuk ke arah perisai menara dan suara keras terdengar. Mo Yan, bersama dengan perisai menara, terlempar mundur 100 meter. Ledakan. Setelah Mo Yan mendarat, energi pada pedang Qi diarahkan ke tanah, meledakkan lubang besar di dalamnya. Kulit Mo Yan memucat tetapi dia tidak menderita banyak kerusakan. Gao Yangyu melihat semua ini dan tersenyum tipis, tidak ada gunanya. Harta karun rahasia kelas medial biasa mungkin tidak dapat memblokir pedang Anda. Namun, ketika teknik rahasia klan Mo sedang digunakan, sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Ketika penonton di luar melihat situasi jalan buntu, mereka mulai khawatir. Suara drum yang biasanya berapi-api juga terasa gelisah saat ini. Bang, 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 Ding Fengchou menggunakan segala macam gerakan membunuh, menghujani Mo Yan dengan deras, membuatnya mundur tanpa henti. Niat pedang yang mengerikan menyebar. Ini membuat kekuatan serangan pedang meningkat setidaknya 20%. Mo Yan tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan seperti kura-kura. Tiga perisai menara menari-nari dan berganti-ganti antara besar dan kecil. Mereka memblokir semua serangan Ding Fengchou. Kakak, Ding Fengchou mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan menghela nafas sedikit. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Sudahlah, kamu bisa kembali. Mari kita anggap ini seri." Ding Fengchou telah menyerang terus-menerus selama 4 jam. Namun, pertahanan lawannya sangat mencengangkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan menghabiskan terlalu banyak esens dan dia harus menyerah pada 17 pertandingan berikutnya. Dengan demikian, Ding Fengchou tidak punya pilihan lain selain memilih seri. Lawannya adalah ukuran yang dibuat khusus untuk melawan pagar perlawanan gerbang surgawi dan sulit untuk dihadapi. Tanda pisah. Ha, 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 ha. Di atas menara tinggi, Gao Yangyu mulai tertawa terbahak-bahak. Setelah Ding Fengchou mengatakan itu, dia mendapatkan 6 juta batu roh kelas medial lagi. Selamat, Tuan Kota. Anda mendapatkan 6 juta batu roh kelas medial lagi. Beberapa lelaki tua di sekitar berdiri dan memberi selamat padanya. Senyum Gao Yangyu tidak memudar dan dia mempertahankan suasana hatinya yang bahagia. Dengan semangat tinggi, dia berkata, orang berikutnya dengan semua kemenangan berturut-turut tampaknya adalah Jiang Zimo. Berapa banyak yang telah dipertaruhkan padanya? Petik 2. Kurang daripada Ding Fengchou. Namun, masih ada sekitar 3 juta. Petik 2. Gao Yangyu berkata dengan cemberut, teknik keajaiban non-saling agak sulit untuk dihadapi. Namun, seharusnya tidak ada masalah jika saya menginvestasikan beberapa sumber daya untuk membuatnya lelah dalam beberapa pertarungan. Petik 2. Kemenangan berturut-turut Ding Fengchou berakhir tetapi dia masih memenangkan 17 pertandingan lainnya. Dia sudah mendapatkan total 63 kemenangan. Jadi, tanpa harus peduli dengan hasil pertandingan 2 hari ke depan, Ding Fengchou telah memenuhi persyaratan untuk seleksi putaran pertama. Kerumunan di tribun penonton semua merasa sangat disayangkan. Jika Ding Fengchou tidak dipaksa untuk bermain imbang di babak pertama, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang memecahkan rekor 60 kemenangan berturut-turut. Kutukan di antara orang banyak itu bahkan lebih kuat daripada ketika Pei Shaoxuan kalah, karena lebih banyak orang telah bertaruh pada Ding Fengchou. Pada akhirnya, Ding Fengchou bahkan tidak mendapatkan 50 kemenangan berturut-turut, dia kalah pada pertandingan ke-47. Orang-orang yang bertaruh padanya telah kehilangan segalanya. Ketika Ding Fengchou berjalan melewati Jiang Zimo, dia berkata, memecahkan rekor 60 kemenangan berturut-turut akan bergantung padamu sekarang. Daya tahan teknik keajaiban non-saling Anda sudah cukup bagi Anda untuk bertahan sepanjang jalan. Petik 2. Jiang Zimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu sulit. Teknik keajaiban non-salingku mungkin bertahan sangat lama, tetapi waktu hentinya juga lama. Petik 2. Setelah beberapa pertandingan, giliran Jiang Zimo. Lawan pertamanya adalah seorang lelaki tua yang berusia setidaknya 100 tahun, dengan esens yang sangat kental. Ketika Jiang Zimo merasakan aura orang itu, hatinya sedikit tenggelam.
Keuntungan terbesarnya adalah bahwa setiap serangannya dapat mempertahankan kekuatan penuh dengan pengeluaran 10%. Untuk orang normal, jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh untuk waktu yang lama, esens mereka akan habis. Namun, esens Jiang Zimo masih akan berkembang. Ini adalah salah satu hal aneh tentang teknik keajaiban non-saling ini, salah satu dari 3 teknik budidaya peringkat surga kelas rendah Istana Iblis. Namun, lelaki tua ini, yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui, akan menjadi masalah yang harus dihadapinya. Setelah menenangkan dirinya begitu lama, lelaki tua itu pasti tidak akan kekurangan esens. Bang, bang, bang. Setelah keduanya membungkuk satu sama lain, mereka mulai bertarung langsung. Mereka bertukar pukulan demi pukulan, bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Esensi yang kuat bergema di sekitar tempat itu. Setiap kali serangan mereka bentrok, lubang besar akan muncul di ring gulat. Ledakan intens terdengar di telinga semua orang. Bahkan suara drum pun tenggelam di dalamnya. Keduanya terus bertarung seperti ini tanpa lelah. Kekuatan serangan keduanya hampir sama. Sekarang, mereka berkompetisi di esens siapa yang bisa bertahan paling lama. Setelah 1000 gerakan, pertarungan keduanya mengakibatkan cincin gulat yang besar menjadi begitu terluka, sehingga tidak ada tempat yang tersisa. Wajah lelaki tua itu mulai pucat, dan serangannya mulai melemah. Adapun Jiang Zimo, dia masih terlihat tenang, tidak ada perubahan yang terlihat dalam sikapnya. Serangannya membuat udara bergetar dan berdengung, dan kekuatannya sepertinya tidak berkurang. Bang! Keduanya kembali bertukar serangan. Namun, kali ini, mereka tidak lagi setara. Orang tua itu terlempar mundur beberapa lusin langkah, tetapi Jiang Zimo hanya mundur 3 langkah. Kau tidak bisa bertahan lagi. Lagi. Jiang Zimo tersenyum lembut dan terbang ke depan, mengirimkan serangan telapak tangan ke dada lelaki tua itu. Angin telapak tangan Jiang Zimo sekuat sebelumnya, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Telapak tangannya mendarat di lelaki tua itu, membuatnya muntah darah dan mengaku kalah. Kemudian, dia melanjutkan ke pertandingan kedua. Pada akhirnya, seorang lelaki tua lain yang berusia lebih dari 100 tahun melangkah. Jiang Zimo tersenyum pahit. Setelah keduanya bertukar 1000 gerakan, esens lawan Jiang Zimo mengering. Dia akhirnya tidak bisa mengimbangi kekuatan serangan Jiang Zimo dan dikalahkan dengan 1 gerakan. Kemudian pertandingan ketiga datang dan yang bertarung melawannya juga seorang lelaki tua di atas 100 tahun. Auranya dalam dan ditarik keluar. Dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator dengan esens yang sangat kental. Jiang Zimo bertukar lebih dari 1000 gerakan dengan lelaki tua ini juga. Ketika lelaki tua itu tidak bisa lagi mengikuti, dia dikalahkan oleh Jiang Zimo juga. Pertandingan keempat, pria tua lain di atas 100 tahun muncul lagi. Wajah Jiang Zimo yang tampak santai sedikit berkedut. Dia merasa sangat tertekan. Meskipun Jiang Zimo mengharapkan banyak pembudidaya dengan esens kental muncul hari ini, bertarung dalam pertempuran gesekan, dia tidak menyangka Gao Yangyu menjadi begitu kejam. Dia tiba-tiba mencari begitu banyak pria tua berusia lebih dari 100 tahun untuk melawannya. Setiap pertarungan berlangsung setidaknya 1000 gerakan. Tidak peduli seberapa kuat teknik keajaiban non-saling, Jiang Zimo pada akhirnya akan tetap lelah. Jiang Zimo melambaikan tangannya tanpa daya. Dia berkata, kamu bisa kembali, aku mengaku kalah. Petik 2. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak teman kecil. Bahkan lebih tak tertahankan bagi tubuh tuaku yang lelah untuk melawan 1000 gerakan daripada untukmu, anak muda. Petik 2. 49 kemenangan berturut-turut, Jiang Zimo tidak mencapai 50 kemenangan berturut-turut pada akhirnya. Duka bergema di kerumunan. Selama Jiang Zimo memenangkan 50 kemenangan berturut-turut, orang-orang yang bertaruh padanya masih bisa mendapatkan uang, hanya saja pembayarannya akan rendah. Siapa tahu, Jiang Zimo berhasil mendekat tetapi tidak berhasil membuat langkah terakhir pada akhirnya. Setelah itu, giliran musinya. Hati orang banyak menyala dengan satu harapan terakhir. Dia setenar Jiang Zimo. Mungkin dia bisa memenangkan 50 kemenangan berturut-turut atau bahkan 60. Bab 447, 2 juta batu roh kelas medial dari taruhan. Namun, musinya tidak ingin menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Serigala Surgawi. Itu akan membuatnya melemah untuk waktu yang lama. Akhirnya, musinya kalah dari serangan sengit Gao Yangyu, dan kemenangan beruntunnya berakhir pada 48. Mendesah. Ketika musinya dikalahkan, beberapa ribu orang di tribun penonton yang luas semuanya menghela nafas bersama. Bahkan tidak menyebutkan 60, tidak ada yang berhasil menembus 50 kemenangan berturut-turut. Kami benar-benar kehilangan segalanya kali ini. Petik 2. Akhirnya, kekhawatiran terakhir Gao Yangyu telah hilang. Suasana hatinya segera membaik secara signifikan. Dia tersenyum dan berkata, tabulate berapa banyak batu roh kelas medial yang telah kita peroleh secara total. Petik 2. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua membawa setumpuk informasi dan berkata, ada total 20 juta batu roh kelas medial yang dipertaruhkan pada 4 orang ini. Mereka semua berhenti sebelum 50 kemenangan berturut-turut. Itu berarti semua orang yang memasang taruhan akan kembali tanpa apa-apa.
Jika kontestan yang dipertaruhkan orang memenangkan 50 kemenangan berturut-turut, mereka akan memenangkan 50% dari apa yang mereka pertaruhkan. Setiap tambahan 10 kemenangan berturut-turut setelah itu, kemenangan akan berlipat ganda. 60 kemenangan berturut-turut berarti mereka akan mendapatkan jumlah yang mereka pertaruhkan. 70 kemenangan berturut-turut berarti mereka akan mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah yang mereka pertaruhkan. 80 kemenangan berturut-turut berarti mereka akan mendapatkan 4 kali lipat dari jumlah yang mereka pertaruhkan. Ketika yang bertaruh mencapai 100 kemenangan berturut-turut, mereka yang bertaruh akan mendapatkan 16 kali lipat dari jumlah yang mereka pertaruhkan. Pembayarannya terlihat sangat menggiurkan. Sayangnya, jika kontestan bahkan tidak mencapai 50 kemenangan berturut-turut, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Mereka akhirnya akan kembali tanpa membawa apa-apa. Selain itu, dengan iklan Gao Yangyu dan menyebarkan informasi bahwa Ringgulat sedang melakukan pemilihan putaran pertama untuk Menara Desolate kuno, jumlah taruhan meningkat pesat. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang akhirnya tidak memiliki apa-apa di saku mereka setelah pertandingan berakhir, harus memulai dari awal lagi. Gao Yangyu berhenti sejenak. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, berapa banyak yang dipertaruhkan untuk Xiao Chen itu. Yang lain melihat sekeliling pada informasi di atas meja sebelum berkata, "Hei, bagaimana tiba-tiba mencapai 2 juta?" Petik 2. Ekspresi Gao Yangyu sedikit berubah. Dia berkata, bukankah kita menyembunyikan informasi tentang bocah ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan taruhan senilai 2 juta batu roh kelas medial? Petik 2. Yang lain melihat informasi itu dengan hati-hati, dan seseorang berkata, saya menemukannya. Hanya ada 1 juta taruhan padanya selama 2 hari terakhir. Ini harus menjadi sesuatu yang normal. Lagi pula, dia juga seorang kontestan. Namun, hal yang aneh adalah ada tambahan 1 juta taruhan untuknya hari ini. Petik 2. Gao Yangyu tersenyum dingin dan berkata, sepertinya seseorang bertaruh besar pada Xiao Chen. Sayangnya, orang yang dia pilih salah. Petik 2. Seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakan Old Boy melawan bocah itu kan. Dia sekarang satu-satunya orang dengan kemenangan berturut-turut. Gao Yangyu berkata dengan acuh tak acuh, Bai tua berusia 150 tahun. Ketika dia bertarung dengan kekuatan penuh, bahkan aku akan kesulitan menghadapinya. Bahkan jika Old Boy tidak bisa mengalahkannya, Tuoba Liu Yun dan Mo Yan bisa muncul sekali lagi. Apa menurutmu bocah ini masih punya kesempatan? Pada saat itu, di ring gulat, sementara perhatian semua orang terfokus pada musinya, Xiao Chen membuka 2 titik akupuntur lagi di lengannya. 2 helai Azure Dragon Ki bergerak di sekitar lengan Xiao Chen sebelum perlahan-lahan dimasukkan ke dalam kulitnya. Xiao Chen perlahan membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang samar. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya hanya kekurangan 1 bagian terakhir untuk lapisan keempat seni tempering tubuh cakrawala untuk mencapai kesempurnaan besar. Petik 2. Setelah pertandingan hari ini, aku pasti akan mencapai kesempurnaan hebat. Namun, saya tidak tahu apakah Gao Yangyu akan memberi saya kesempatan ini atau tidak. Petik 2. Ini akan menjadi gilirannya segera, pikir Xiao Chen dalam hati, aku tidak boleh terus berkultivasi. Dia bangkit dan pergi ke depan untuk mengamati ring gulat. Saat ini, giliran musinya. Dia menggunakan 2 pedang yin yang miliknya. Kekuatan para penantang meningkat setiap hari. Hari ini, kekuatan para penantang sudah sebanding dengan bakat luar biasa yang ada. Bagaimanapun, para penantang semuanya adalah pembudidaya parubaya. Meskipun semua jenius yang luar biasa sangat berbakat, mereka belum matang. Selanjutnya, lawan mereka sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang mereka. Setiap pertarungan yang mereka lalui sangat sulit. Jika mereka ingin mendapatkan kemenangan, mereka harus berusaha sepenuhnya. Bahkan musinya yang kuat harus memberikan segalanya untuk menang. Selanjutnya, dia masih berakhir dengan beberapa hasil imbang. Setelah 18 pertandingan, musinya meninggalkan ring gulat dengan perasaan lelah. Kemudian, dia menerima lebih dari 4.000 batu roh kelas medial dari lelaki tua berjubah abu-abu itu. Serangkaian kemenangan berturut-turut musinya berakhir. Itu berakhir cukup awal, memberinya hanya 50 kemenangan berturut-turut. Musinya mengangguk lembut ke Xiao Chen sebelum kembali ke sisi Jiang Zimo. Pei Shaoxuan sudah agak pulih dari luka-lukanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, 60 kemenangan berturut-turut ini sangat sulit didapat. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Petik 2. Jiang Zimo tersenyum tipis, masih ada Xiao Chen. Rentetan kemenangannya belum berakhir. Mungkin dia masih punya harapan. Pei Shaoxuan mengejek, kemampuan apa yang dia miliki. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ding Fengchou. Yang lain juga menyatakan pendapat yang sama, memandang rendah Xiao Chen. Seperti sebelumnya, Yun Ping terus mengejeknya. Mengandalkan dia, pada seseorang yang berada dalam keadaan menyedihkan setiap pertandingan. Ini akan menjadi lelucon jika dia bisa memenangkan bahkan 1 pertandingan hari ini. Jiang Zimo, wawasanmu terlalu buruk. Xiao Chen berbalik dan melihat orang-orang yang berbicara buruk tentang dia. Akhirnya, dia fokus pada Yun Ping. Meskipun Xiao Chen telah tenggelam dalam kultivasi selama ini, dia masih menggunakan sense spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Ini menjamin bahwa dia bisa melakukan serangan balik tepat waktu jika seseorang mencoba mengganggu kultivasinya.
Nomor medali besi orang-orang ini semuanya di depan Xiao Chen, jadi mereka mengejeknya setiap beberapa hari terakhir. Bahkan seekor lalat tidak akan bisa mentolerir penghinaan yang terus-menerus. Jadi, tidak peduli seberapa baik temperamen Xiao Chen, dia akan tetap merasa kesal. Yun Ping telah menderita 17 kekalahan berturut-turut hari ini dan mengalami cedera yang signifikan. Dia bahkan mungkin tidak dapat pulih dari mereka besok. Saat ini dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika dia merasakan tatapan Xiao Chen, dia berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lihat?" Tanda seru. Apa yang Anda pikirkan untuk dilakukan? Tidak bisakah kamu mentolerir beberapa kata? Kamu pikir kamu siapa? Menjengkelkan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia mendorong dirinya dari tanah dan sosoknya melintas, tiba di depan Yun Ping. Pak, sebelum Yun Ping bisa bereaksi, Xiao Chen menamparkan wajahnya. Suara itu cerah dan bergema, mengejutkan semua orang. Beraninya kau memukulku. Anda, wajah Yun Ping membengkak karena tamparan itu. Darah menetes dari sudut mulutnya. Namun, yang paling penting adalah ini terjadi di depan semua orang. Tamparan ini benar-benar mempermalukan Yun Ping, membuat reputasinya anjlok. Ada pepatah yang mengatakan, ketika Anda menyerang seseorang, jangan pukul wajahnya. Namun, Xiao Chen tampaknya tidak peduli. Kakak, Yun Ping mengungkapkan niat membunuh saat tangan kanannya menggenggam gagang pedangnya. Pak, Yun Ping hendak menghunus pedang dan menyerangnya, tapi Xiao Chen tidak memberinya waktu untuk melakukannya. Dia menamparkan pipi kiri Yun Ping dengan punggung tangannya. Tamparan itu begitu kuat hingga mengangkatnya dari tanah. Stand penonton menjadi sangat sunyi. Beberapa orang sangat terkejut sehingga rahang mereka terbuka lebar dan mereka memandang Xiao Chen dengan tidak percaya. Sepertinya mereka baru pertama kali melihat Xiao Chen. Xiao Chen saat ini sangat dingin. Ki pembunuhannya ditarik dan belum dibebaskan, tetapi semua orang bisa merasakan kedinginan. Xiao Chen tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya tenang dan acuh tak acuh. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar saat Xiao Chen menendang dada Yun Ping. Tempat yang dia tendang kebetulan adalah tempat Yun Ping terluka hari ini. Cedera itu telah merusak organ dalam Yun Ping sebelumnya. Dia baru saja berhasil sedikit pulih ketika Xiao Chen menendangnya di sana, menyebabkan luka-lukanya memburuk. Rasa sakit yang hebat adalah masalah kecil. Namun, sekarang dia semakin terluka, dia tidak akan dapat pulih dalam 2 hari ke depan. Itu berarti Yun Ping telah gagal dalam seleksi putaran pertama. Beberapa orang di kerumunan berpikir dengan sedih, Xiao Chen pasti sengaja menendang tempat itu, dia benar-benar kejam. Xiao Chen tidak bergerak dan membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Namun, ketika dia bergerak, Yun Ping kehilangan kualifikasinya untuk melanjutkan seleksi. Orang-orang yang biasanya mengejek Xiao Chen dengan cepat melarikan diri, bersembunyi di berbagai sudut. Mereka mencoba untuk menjauh dari pandangan Xiao Chen. Xiao Rou menatap Yun Ping yang tergeletak di tanah dengan ekspresi sedih dan sedih. Dia mendengus dingin dan berkata, "Melayanimu dengan benar. Mari kita lihat apakah Anda berani untuk terus menembak dari mulut Anda." Petik 2. Bahkan dengan situasi ini, Ding Fengchou tidak terlalu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Chen adalah seseorang yang mengikuti akal sehat atau seseorang yang peduli dengan konsekuensi. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan bergerak pada Jin Wuji meskipun mengetahui identitasnya. Fakta bahwa Xiao Chen telah menarik kecemerlangannya tidak berarti dia tidak memilikinya. Tidak menunjukkan emosinya tidak berarti dia memiliki temperamen yang baik. Beginilah cara Xiao Chen bekerja. Sebagai seorang Bladesman, dia tidak akan kekurangan ketajaman dan kebanggaan. Jika Xiao Chen ingin menyingkat niat pedang, bagaimana dia bisa membiarkan orang mempermalukannya terus-menerus seperti itu? Ding Fengchou menarik pandangannya dan berhenti berpikir terlalu banyak. Dia hanya meningkatkan evaluasinya tentang Xiao Chen di dalam hatinya. Seperti Jiang Zimo, Xiao Chen adalah salah satu pesaing terbesar Ding Fengchou untuk 20 tempat dalam seleksi ini. Pei Shaoxuan melihat pemandangan itu dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ketika Pei Shaoxuan ingat bahwa dia baru saja pulih dari beberapa lukanya, dia memanggil binatang roh. Kemudian, merasa bahwa itu masih belum cukup, dia memanggil yang lain sebelum pergi ke sudut dan dengan hati-hati memusatkan perhatian pada perawatan luka-lukanya. Xiao Chen, di sisi lain, mengabaikan rengekan Yun Ping di tanah dan melihat kering gulat. Yun Ping sudah dinonaktifkan dan tidak bisa memasuki menara sunyi kuno. Dia tidak akan pernah menjadi bahaya bagi Xiao Chen. Selama Xiao Chen tidak mendorong masalah ini lebih jauh, sekte di belakang Yun Ping tidak akan menyinggungnya karena jenius kelas 2. Bahkan jika mereka bergerak melawan Xiao Chen, dia masih memiliki 2 medali yang bisa dia gunakan. Karena itu, dia tidak khawatir tentang siapapun yang bergerak melawannya. Setelah keributan yang diciptakan oleh Xiao Chen, suasana menjadi aneh. Diskusi yang awalnya hidup berhenti, seolah-olah semua orang takut pada Xiao Chen. Setelah waktu yang lama, suara lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar, nomor 125, cepat keluar. Xiao Chen melompat keluar dengan lembut dan mendarat di ring gulat. Setelah dia pergi, untuk alasan yang tidak diketahui, banyak orang di tribun penonton menghela nafas lega. Jika merasa seperti beban yang menekan hati mereka telah dihapus. Saya Xiao Chen dari bangsa Qin besar. Tolong tunjukkan saya bimbingan Anda.
Petik 2. Langit menjadi gelap, matahari terbenam memancarkan cahaya merah menyala di ring gulat, memberi Xiao Chen cahaya merah samar. Dia memiliki ekspresi tenang dan dingin, tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya saat dia berdiri di sana di depan semua orang. Ini Xiao Chen. Orang ini bangun lagi. Akankah dia dapat melanjutkan kemenangan berturut-turutnya? Xiao Chen telah membayar harga yang mahal untuk setiap kemenangan yang diperolehnya. Dia seperti daun kecil yang jatuh di tengah badai yang didorong-dorong. Namun, setiap kali, dia akan berhasil bertahan sampai akhir dan mendapatkan kemenangan. Bisakah Xiao Chen terus menang? Tidak ada yang mengira Xiao Chen bisa. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia juga akan kalah. Xiao Chen saat ini tampak tak terduga oleh kerumunan di tribun penonton, dia penuh dengan misteri. Kemenangan atau kekalahan, sulit untuk mengatakannya. Bab 448, Bai Mufeng. Dari 7 orang dengan kemenangan berturut-turut, hanya orang ini yang awalnya tidak memiliki banyak peluang yang tersisa. Sayangnya, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya memasang taruhan 500 batu roh kelas medial padanya. Petik 2. Aku menempatkan lebih sedikit darimu, hanya 200. Sisanya untuk bertaruh pada Ding Feng Chou. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Saya menempatkan sebagian besar uang saya pada Jiang Zimo, dan hanya menempatkan 700 batu roh kelas medial pada Xiao Chen. Petik 2. Mari kita terus menonton. Jika dia jatuh hari ini, maka semua orang dengan kemenangan berturut-turut akan jatuh. Tanpa ada yang bertaruh, itu akan seperti cincin gulat yang berakhir lebih awal. Petik 2. Ketika Xiao Chen naik, suara dan ekspresinya yang familiar membuat banyak kultivator bersemangat. Banyak penonton yang sudah yakin bahwa pertandingan ini akan menjadi yang terakhir untuk ditonton. Jika tidak ada seorang pun dengan kemenangan berturut-turut yang tersisa setelah hari ini, maka pesona terbesar dari ring gulat akan hilang. Tidak masalah jika mereka tidak tinggal untuk menonton. Huci, huci, badai muncul tanpa alasan saat angin menderu kencang. Debu di tanah terangkat ke udara, menciptakan awan tebal. Xiao Chen berpikir, angin kencang ini adalah hasil dari aura murni. Bahkan sebelum orang ini datang, auranya sudah begitu kuat. Dia pasti tidak sederhana. Xiao Chen menyipitkan mata, dan dia melihat seorang lelaki tua perlahan turun dari langit. Orang yang datang mendarat dengan kuat di tanah. Jenggot dan alisnya putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia tampak sangat tua dan suaranya serak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya Bai Mufeng, saya datang untuk meminta nasihat Anda." Petik 2. Tanpa diduga, itu adalah Bai Mufeng. Orang tua ini belum keluar selama beberapa dekade. Saya pikir dia sudah mati. Petik 2. Sepertinya saya ingat bahwa orang ini sering keluar untuk mengakhiri kemenangan berturut-turut para kultivator 50 atau 60 tahun yang lalu. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia. Tanpa diduga, dia muncul kembali hari ini. 50 tahun yang lalu, dia sudah menjadi raja bela diri kelas superior. Pikirkan betapa mengerikannya kultivasinya sekarang, dia seharusnya bisa membunuh Xiao Chen dengan mudah. Petik 2. Pada tingkat ini, kita benar-benar selesai. Orang terakhir dengan kemenangan berturut-turut akan dikalahkan. Petik 2. Di tribun penonton, ketika orang banyak mendengar pria tua berambut putih itu melaporkan namanya, mereka semua menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka sebelumnya optimis dan berpikir bahwa Xiao Chen masih bisa memenangkan beberapa pertandingan lagi secara berturut-turut. Kini, mereka tidak lagi berani untuk terus berharap. Sayangnya, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Ledakan. Bai Mufeng mengabaikan suara di sekitarnya. Tepat setelah dia berbicara, pedang sepanjang 1 meter muncul di tangannya dan dia menyerang. Bai Mufeng mengirimkan pedang tebal Qi, panjangnya lebih dari 20 meter. Ketika pedang Qi bergerak, pedang itu seolah membelah udara menjadi 2. Xiao Chen mendorong tanah dan dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan. Kaki Xiao Chen baru saja meninggalkan tanah ketika pedang tebal Qi mendarat di tempat dia sebelumnya berdiri. Ada ledakan keras dan jurang yang dalam dan panjang muncul di tanah. Ini menarik. Alih-alih menurun, esensnya malah terlihat lebih bergejolak dari sebelumnya, teriak penonton di tribun penonton saat melihat adegan ini terungkap. Ledakan, ledakan, ledakan. Angin kencang bertiup saat sosok Bai Mufeng melintas. Dia mengirimkan 4 helai pedang Qi satu demi satu. 4 bilah Qi pedang terjalin satu sama lain dan berputar tanpa henti. Setiap helai pedang Qi panjangnya lebih dari 20 meter. Mereka bergerak mirip dengan angin puyuh saat mereka jatuh dari langit, menekan ke arah Xiao Chen. Pedang-pedang badai. Ini adalah teknik yang terkenal dari Bai Mufeng. Teknik pedang ini turun dari langit dan tidak bisa dihindari. Orang tua ini masih sangat kuat. Saya ingat dia dulu hanya bisa mengirimkan 2 helai pedang Qi. Sekarang, dia bisa mengirim 4. Ketika orang banyak melihat Huricane Sword Chop, beberapa ahli pedang mulai mengomentarinya. Xiao Chen mendongak tetapi dia tidak bisa lagi dengan jelas melihat 4 helai pedang Qi yang berputar, dia hanya bisa melihat gambar buram. Teknik pedang yang naik ke langit membawa kekuatan tertinggi. Ketika perlahan ditekan, Xiao Chen merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, tidak membiarkannya menghindar. Ketika sebuah gunung jatuh pada Anda, di mana Anda bisa mengelak?
The Hurricane Sword Chop adalah teknik yang memang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sungguh teknik pedang yang luar biasa. Xiao Chen mengerutkan kening saat dia memujinya diam-diam di dalam hatinya. Tanpa diduga, dia tidak bisa mengelak. Karena aku tidak bisa menghindar, maka hancurkan untukku. Meneriakkan teriakan perang, Xiao Chen membuka titik akupuntur di telapak tangannya. Untaian Dragon Ki mulai berkumpul di lengan kanannya. Dalam sekejap, Xiao Chen merasa bahwa dia dipenuhi dengan energi yang tak terbatas, dia merasa bahwa dia bahkan bisa menghancurkan gunung. Xiao Chen menyalurkan Dragon Ki ke jarinya dan mengepalkan tangannya. Kemudian, dia naik ke langit, menuju ke pusat Hurricane Sword Chop. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jadi bagaimana jika Anda bisa mematahkannya? Petik 2. Bai Mufeng mendengus dingin. Esensnya melonjak dan pakaiannya berkibar. Hah, hah. Angin bergerak maju mundur, berubah menjadi badai dan melolong di atas ring gulat. Itu naik dan turun seperti ombak di lautan. Potongan pedang badai, pedang kelima. Potongan pedang badai, pedang keenam. Potongan pedang badai, pedang ketujuh. Petik 2. Momentum Bai Mufeng terus meningkat saat dia terus mengayunkan pedangnya. Angin kencang melolong, dan langit berubah warna. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Pedang Ki menjadi lebih besar dan lebih besar saat terbang menuju Xiao Chen terus-menerus. Ketika pedang Ki berputar, itu menciptakan badai yang mengerikan. Tanah retak, beberapa potongan besar tanah tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini dan melayang di udara. Sial, apa yang dilakukan Bai Mufeng ini? Dia jelas berusaha membunuh Xiao Chen. Seseorang berseru. Karena angin, beberapa penggarap martial Saint tidak dapat berdiri dengan kokoh, tubuh mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun, Bai Mufeng tidak berhenti menyerang. Hanya ketika dia mengirimkan total 10 Hurricane Sword Chops, dia perlahan berhenti. Hah, hah. Bai Mufeng tidak bisa berhenti terengah-engah. Setelah dia selesai mengirimkan 10 gerakan pedang ini, dia tampaknya telah berusia 10 tahun lagi. Dia tampaknya telah menjadi sangat lemah dan lemah, tidak mampu mengeluarkan kekuatan apapun. Lapisan Hurricane Sword Chop menjadi lebih besar dan lebih kuat di setiap belokan. Itu tampak seperti rantai pegunungan tak berujung yang menyatu. Ekspresi semua talenta luar biasa di tribun penonton berubah. Ini terutama terjadi pada para pembudidaya yang tidak berhubungan baik dengan Xiao Chen. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka tahu bahwa gerakan pedang 7 lapis ini memiliki kekuatan yang tak terbatas, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Bela Diri biasa. Xiao Chen bahkan mungkin mati di bawah gerakan pedang berlapis-lapis ini, dan bagi mereka, ini adalah sesuatu untuk dirayakan. Adapun Jiang Zimo, Xia Xian, dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka tidak menyangka akan terjadi pertempuran sengit seperti itu di ring gulat. Xiao Chen, bagaimanapun, mempertahankan ketenangannya. Dia mengabaikan angin kencang di sekitarnya, serta pecahan batu yang berterbangan. Dia mengangkat tinju kirinya dan mengenai inti dari Hurricane Sword Chop yang paling utama. Merusak. The Hurricane Sword Chop hancur, dan kekuatan besar melonjak ke tubuh Xiao Chen, membuat organ internalnya bergejolak. Pecahan pedang Ki menghujani Xiao Chen seperti pisau, meninggalkan banyak luka berdarah. Ledakan. Xiao Chen membuka acu poin kedua di lengan kirinya dan menggabungkan 2 helai Dragon Ki. Pukulannya menembus Hurricane Sword Chop kedua. Kemudian, Xiao Chen membuka acu poin ketiga dan menembus Hurricane Sword Chop berikutnya yang lebih kuat. Pada saat Xiao Chen mengumpulkan 5 helai naga Ki, dia telah mematahkan pedang-pedang badai ke-9. Sekarang, hanya Hurricane Sword Chop terakhir yang tersisa, yang terkuat. Itu berisi 10 helai pedang Ki. Pakaian Xiao Chen sudah tercabik-cabik oleh pedang Ki yang hancur, dan tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Faktanya, tidak ada satu bagian pun dari pakaian Xiao Chen yang dibiarkan utuh. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, pedang Ki yang hancur ini akan mencabik-cabiknya. Melihat bahwa ini adalah potongan pedang badai terakhir, Xiao Chen meraung, dan tato Azure Dragon di lengan kanannya tiba-tiba menjadi hidup. Tinju kanan yang belum digunakan Xiao Chen akhirnya meledak. Bang! Kekuatan seekor naga menyebar dan menekan aura seperti gunung. Suara keras dan ledakan bergema, dan seluruh cincin gulat tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Gemuruh. Potongan pedang badai terakhir hancur menjadi untaian kecil pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Saat pedang Ki mengalir turun, Xiao Chen turun dari langit dan meninju Bai Mufeng. Ketika Bai Mufeng melihat Xiao Chen mematahkan 10 pedang badai satu demi satu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Bahkan jika dia mau, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah menghabiskan semua esensnya pada Hurricane Sword Chop, dan dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Bang! Hanya dengan satu pukulan dari Xiao Chen, tubuh lemah Bai Mufeng terbang ke langit seperti layang-layang yang talinya putus. Puci! Puci! Pedang Ki yang jatuh menghantam tubuhnya tanpa henti, dan segera, ribuan lubang berdarah terbuka di tubuhnya. Ketika Bai Mufeng akhirnya mendarat, dia sudah lama mati. Angin kencang menetap. Kerumunan tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan mata mereka. Pedang Ki yang dikirim Bai Mufeng semuanya patah dan dia akhirnya mati. Sial,
Bahkan setelah semua ini, dia tidak mati. Yun Ping menahan rasa sakit saat dia melihat Xiao Chen berdiri tegak di depannya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Xia Xian dan yang lainnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka tercengang dengan kekuatan Xiao Chen. Tanda pisah. Di atas menara tinggi, Gao Yangyu mempertahankan ekspresi tenang. Dia memandang Xiao Chen, yang dipenuhi luka dan sedikit terengah-engah, dan berkata, suruh Tuoba Liu Yun bersiap untuk bergerak. Jangan beri orang ini kapanpun untuk menarik napas. Saya tidak hanya ingin dia dikalahkan, saya ingin dia mati. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen membuat Gao Yangyu tidak memiliki harapan lagi untuk mengalahkannya dalam sekali jalan. Umur Bai Mufeng akan segera berakhir, jadi Gao Yangyu sudah puas bahwa dia berhasil menempatkan Xiao Chen dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat ekspresi dingin Gao Yangyu, para lelaki tua lainnya di ruangan itu merasa sedikit kedinginan. Tanpa diduga, Gao Yangyu bahkan tidak mengedipkan mata ketika salah satu bawahannya meninggal. Berdarah dingin seperti itu membuat mereka gemetar ketakutan. Dita, darah dari luka Xiao Chen menetes ke tanah setetes demi setetes. Seluruh tubuhnya kesakitan. Sulit membayangkan bahwa seorang raja bela diri dapat mengirimkan pedang-pedang badai 10 lapis. Mengingat esens Xiao Chen, dia tidak akan dapat mendukung pengeluaran seperti itu. Hanya monster tua seperti Bai Mufeng, yang hidup selama lebih dari 150 tahun, yang bisa memiliki esens yang cukup untuk ini. Sayangnya, Bai Mufeng tidak menyangka bahwa Xiao Chen memiliki Ki Azure Dragon, sesuatu yang setara dengan kekuatan setengah langkah martial monarch. Ini juga kartu truf yang tidak akan digunakan Xiao Chen kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, begitu dia menggunakannya, setiap gerakan pembunuhan di bawah Raja Bela Diri setengah langkah akan dibatalkan. Bahkan jika Xiao Chen menemukan luka yang baru didapatnya agak sulit untuk ditanggung, mengingat keadaan pikirannya, itu tidak akan mempengaruhi pertarungan. Luka luarnya tampak mengerikan, tapi itu masalah kecil. Itu hanya rasa sakit, dia hanya bisa menahannya. Bab 449, Menindas Pemuda yang Kelelahan. Hal yang lebih serius adalah cedera internal Xiao Chen. Setiap kali dia menyerang, dia akan menerima 80% dari kerusakan yang dia berikan. Setiap kali dia menghancurkan Hurricane Sword Chop, organ internalnya terguncang. Setelah beberapa kejadian seperti itu, organ dalam Xiao Chen telah rusak secara signifikan. Jika dia terus bertarung, lukanya hanya akan menjadi lebih parah. Tepat pada saat ini, mayat Bai Mufeng mengeluarkan gumpalan cahaya merah yang tidak terlihat. Lampu merah ini dengan cepat menuju dahi Xiao Chen. Jumlah lampu merah secara tak terduga hampir sama dengan yang berasal dari iblis darah tingkat tinggi yang dia bunuh di masa lalu. Lebih jauh lagi, itu mengandung aura dan emosi negatif yang jauh lebih sedikit daripada milik iblis. Ini membuat tubuh Xiao Chen merasa sangat nyaman dalam sekejap. Weng. Tahta merah di lautan kesadaran Xiao Chen mulai melonjak tanpa henti. Dia bisa merasakan tubuhnya memulihkan energi yang habis. Kolam darah di tahta mulai meluas. Xiao Chen memotong sensasi menyenangkan itu dan meludahkan seteguk darah hitam. Dia langsung merasa lebih santai setelah itu. Siu. Dengan bunyi gedebuk, penantang kedua melangkah maju. Mata Xiao Chen kembali jernih. Dia mendongak dan melihat itu adalah Tuoba Liu Yun, orang yang telah mengalahkan Pei Shaoxuan. Tuoba Liu Yun mengeluarkan tongkatnya dan tato serigala hitam mulai menyebar perlahan. Dia berkata dengan cemberut, maaf. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang ketika mereka berada dalam situasi berbahaya. Namun, ini adalah cincin gulat. Bagimu, tidak ada yang namanya keadilan di sini. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu banyak bicara. Sejak saya memasuki ring gulat, saya tidak pernah berasumsi bahwa akan ada keadilan sejak awal. Petik 2. Hu Qi. Xiao Chen mengaktifkan sepatu api darah. Dia bergerak secepat kilat. Harimau dan naga meraung, saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Tato serigala hitam Tuoba Liu Yun agak aneh. Xiao Chen tidak ingin memberi lawannya terlalu banyak waktu. Dia ingin menghentikan penyebaran terus-menerus tato serigala hitam itu. Bang! Tuoba Liu Yun dengan tenang mengayunkan tongkatnya dan menyambut pukulan Xiao Chen. Keduanya bentrok dengan sengit. Riak segera menyebar di udara. Xiao Chen menggunakan kekuatan rebound dari gada untuk melakukan jungkir balik di udara. Angin tinju melolong saat Xiao Chen meninju kepala Tuoba Liu Yun. Tuoba Liu Yun bereaksi sangat cepat. Dia melangkah mundur dan mengayunkan tongkatnya ke Xiao Chen lagi. Bang! Sekali lagi, Xiao Chen menggunakan kekuatan gada untuk menghindar. Dia bergerak secepat kilat, menyerang Tuoba Liu Yun dengan tinju macan naga besar tanpa henti. Tato serigala hitam Tuoba Liu Yun terpaksa berhenti menyebar. Itu hanya bisa terus bertahan. Tuoba Liu Yun meningkatkan kekuatan ayunannya beberapa kali, ingin menjatuhkan Xiao Chen dan memberi kesempatan pada tato serigala hitamnya untuk menyebar. Namun, Xiao Chen berhasil memblokir semua usahanya. Bagaimana orang ini begitu kuat? Tuoba Liu Yun mulai merasa frustrasi setelah tidak berhasil dengan serangannya untuk waktu yang lama. Tuoba Liu Yun adalah seorang barbar. Serigala hitam adalah totem suku. Jika dia tidak bisa memanggilnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Tuoba Liu Yun tahu bahwa Xiao Chen sangat kuat. Namun, dia awalnya tidak peduli.
Bagaimanapun, dia adalah seorang barbar yang menggunakan kekerasan. Namun, setelah bentrok dengan Xiao Chen, Tuoba Liu Yun akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menjatuhkan lawannya. Jika bukan karena tongkatnya yang spesial, dia bahkan mungkin telah ditekan oleh lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan menggunakan Great Dragon Tiger Fist bersama dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art, Xiao Chen menjadi mirip dengan Azure Dragon yang melonjak. Saat dia bergerak naik dan turun, dia mengganggu ritme Tuoba Liu Yun, memaksanya untuk mundur terus-menerus. Aku tidak bisa terus seperti ini. Orang ini tampaknya tidak terluka sama sekali. Saya perlu menjatuhkannya kembali dengan satu serangan dan memanggil totem saya. Gigi serigala meledak. Tuoba Liu Yun berteriak dan, saat dia mengayunkan tongkatnya, gambar realistis dari serigala hitam muncul. Itu membawa aura ganas yang menyelimuti Gada. Mata aneh serigala hitam itu menatap Xiao Chen, seperti binatang suci. Tatapannya membuat orang merasa takut di hati mereka. Tanpa diduga, energi aneh ini juga memiliki serangan mental. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri, sayangnya untukmu, itu tidak berguna melawanku. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ledakan. Xiao Chen tidak lagi bermaksud menyembunyikan kekuatannya. Dia menggabungkan Vital Ki dan esensnya bersama-sama. Dalam sekejap, kekuatannya mencapai 400.000 kilogram kekuatan. Energi yang melonjak dalam angin tinjunya mau tidak mau meledak. Bang, bang, bang. Kekuatan ledakan serigala hitam langsung hancur. Itu hanya berlangsung sepersekian detik di depan angin tinju. Tuoba Liu Yun tertawa, tanpa diduga, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Sayangnya, kamu terlambat. Petik 2. Dalam sekejap di mana serigala hitam berhasil menunda serangan, tato di tubuh Tuoba Liu Yun benar-benar menyebar. Gambar serigala hitam perlahan muncul di belakangnya. Sangat terlambat. Saya kira tidak demikian. Ketika Tuoba Liu Yun memanggil totemnya, setelah Xiao Chen menghancurkan serigala hitam awal, tangan kanannya mendarat di dada lawannya. Puci. Palem sword ditembakkan dan sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di dada Tuoba Liu Yun. Darah menetes dari sudut bibirnya dan keterkejutan memenuhi matanya. Gambar serigala hitam yang hampir selesai terbentuk perlahan tersebar. Tuoba Liu Yun tidak menyangka bahwa ketika situasinya akan berbalik, Xiao Chen mengakhiri pertempuran. Bang! Xiao Chen mengirimkan serangan lain dengan Vital Ki dan esensnya bergabung. Tuoba Liu Yun terlempar ke belakang, dan tubuhnya terangkat seluruhnya dari tanah. Palem sword berputar dan kembali ke telapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen telah memperoleh 48 kemenangan berturut-turut, bisakah dia terus menang? Ketika banyak pembudidaya di tribun penonton melihat Tuoba Liu Yun tidak bangun, emosi mereka bergejolak. Ini adalah Tuoba Liu Yun yang bahkan mengalahkan Pei Shaoxuan. Tanpa diduga, Tuoba Liu Yun jatuh di tangan Xiao Chen. Selanjutnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan totemnya. Tanda pisah. Pak, telapak tangan Gao Yangyu dengan kasar turun ke ambang jendela. Ekspresinya berubah cemberut lagi. Setelah dia menenangkan diri, dia berkata, sudahlah, aku masih punya Moyan. Dia adalah orang yang bahkan Ding Fengchou tidak bisa kalahkan. Satu-satunya orang yang tersisa untuk digunakan Gao Yangyu adalah Mo Yan dan Si Feng. Pakar lain yang dia undang telah digunakan pada Jiang Zimo dan yang lainnya. Jika Gao Yangyu tahu bahwa Xiao Chen sangat sulit untuk dihadapi, dia akan mempertimbangkan kembali susunan pemainnya. Kapan Si Feng bisa kembali? Gao Yangyu bertanya, merasa agak frustrasi. Sebagai garis pertahanan terakhir ring gulat, Si Feng bergerak sesuka hatinya. Bahkan Gao Yangyu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Si Feng pergi sesuai keinginannya, dia tidak peduli dengan pertandingan sama sekali. Tuan Kota, Si Feng pergi 2 hari yang lalu. Paling cepat dia akan kembali adalah besok. Petik 2. Gao Yangyu berteriak dengan marah. Untuk berpikir bahwa saya memberinya remunerasi yang tinggi. Dia bahkan tidak memberi saya wajah apapun pada saat yang begitu genting. Jika Xiao Chen terus menang, saya akan kehilangan setidaknya 1 juta batu roh kelas medial. Tanda pisah. Kembali ke ring gulat, Xiao Chen melihat Mo Yan memanggil 3 menara perisainya dan berhenti bergerak. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu masih berniat menggunakan strategi kura-kura? Saat perisai menara terbang di sekitar Mo Yan, dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa, selama itu bisa mengakhiri kemenangan berturut-turutmu, itu akan menjadi strategi yang bagus. Petik 2. Xiao Chen berhenti tersenyum dan menginjak tanah dengan berat. Sebuah retakan segera muncul di tanah. Saat retakan memanjang, helai pedang Qi dengan cepat terbang menuju Mo Yan. Mo Yan membentuk segel dengan tangannya dan 3 perisai menara dengan cepat menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, dia juga menginjak tanah. Energi tak berbentuk menyebar dan retakan berhenti memanjang 3 meter dari perisai menara. Sial, sial, sial. Melihat bahwa langkah ini tidak berguna, sosok Xiao Chen melintas, dan dia dengan cepat meninju Mo Yan. Angin tinjunya menghantam perisai, bergema di seluruh ring gulat. Xiao Chen terus menyerang sampai tinjunya terasa agak mati rasa. Namun, Mo Yan, yang berada di balik perisai, hanya sedikit memerah. Dia hampir tidak tampak terpengaruh. Perisai menara ini harus menjadi harta karun rahasia kelas medial. Selanjutnya, Mo Yan seharusnya memahami beberapa teknik perisai. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi.
Xiao Chen hanya menggunakan vital ki-nya saat dia mengirimkan ratusan gerakan. Setelah tidak melihat efek apapun untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menyerah menggunakan kekerasan. Mo Yan mengejek dari balik perisai, apakah kamu mulai merasakan sakit di tanganmu? Pertahankan, sebelum lenganmu lumpuh, aku tidak akan jatuh. Xiao Chen tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Orang ini terlalu berisik. Dia seperti kura-kura, tidak, dia lebih buruk dari kura-kura. Melihat adegan ini, Ding Fengchou menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah mengalami kekuatan perisai ini untuk dirinya sendiri sebelumnya. Ding Fengchou hanya bisa menggambarkan kekuatan pertahanan ini sebagai hal yang konyol. Dia bahkan curiga bahwa bahkan jika Raja Bela Diri setengah langkah muncul, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada orang ini. Anda sudah memiliki 49 kemenangan berturut-turut. Jika Anda memenangkan ini, Anda akan memiliki 50 kemenangan berturut-turut. Apa kau akan membiarkan ini berakhir seperti ini? Di tribun penonton, mereka yang menginvestasikan beberapa batu roh di Xiao Chen bergumam pada diri mereka sendiri dengan ketidakpuasan saat mereka menyaksikan Xiao Chen yang tampaknya tak berdaya. 3 perisai menara melayang dengan tenang di sekitar Mo Yan. Dia memiliki ekspresi santai saat dia menatap Xiao Chen dengan mengejek. Apakah kamu kehabisan energi, atau apakah tanganmu benar-benar sudah lumpuh? Petik 2. Xiao Chen memejamkan matanya dan mengabaikan kata-kata lawannya. Dia mulai mencoba dan memikirkan tindakan balasan. Ding Fengchou memiliki pagar perlawanan gerbang surgawi dan keadaan pembantaian yang bahkan lebih kuat dari Xiao Chen. Namun, dia masih tidak dapat memecahkan perisai ini. Ini berarti bahwa tidak mungkin bagi seseorang di bawah setengah langkah martial monark untuk menghancurkan perisai orang ini dengan mengandalkan kekuatan kasar. Xiao Chen harus memikirkan cara lain. Akan sangat sulit untuk mengandalkan kecepatan untuk mendekati Mo Yan. Perisai memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengikuti gerakan musuh. Ini tidak akan berhasil kecuali Xiao Chen mampu bergerak lebih cepat dari Ma 4. Karena seseorang tidak dapat mendekati masalah ini dengan kecepatan atau kekuatan, perisai ini memusingkan bagi siapapun yang berada di bawah Raja Bela Diri setengah langkah. Masalah ini terasa tidak bisa diselesaikan. Seseorang sekuat Ding Fengchou hanya bisa mendapatkan hasil imbang. Itu dia. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen membuka matanya. Bibirnya perlahan melengkung. Dia akhirnya memikirkan sebuah metode. Karena saya tidak bisa menerobos dengan kecepatan atau kekuatan, maka serangan fisik tidak berguna. Namun, bagaimana dengan serangan mental? Energi mental Xiao Chen saat ini sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari seorang martial monark. Saat ini, Xiao Chen kekurangan metode menyerang dan membutuhkan waktu lama untuk bersiap. Dengan demikian, serangan energi mental sangat tidak cocok untuk digunakan dalam pertempuran yang tepat. Namun, melawan seseorang seperti Mo Yan, yang tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka sangat cocok. Selama Xiao Chen bisa membuat lawannya menunjukkan kelemahan, dia bisa langsung menerobos. Tanpa perlindungan perisai, orang ini bukanlah apa-apa. Energi mental di lautan kesadaran Xiao Chen mulai perlahan melonjak. Setelah beberapa saat, itu terbentuk menjadi dewa. Di bawah kendali Xiao Chen, itu meninggalkan lautan kesadarannya dan menuju Mo Yan, yang bersembunyi di balik perisainya. Ketika dewa melewati perisai, Xiao Chen terkejut menemukan bahwa cahaya dewa meredup secara signifikan. Perisai ini secara tak terduga memiliki efek melemahkan energi mental. Bab 450, Negara Baru. Namun, itu baik-baik saja. Itu hanya melemah dan tidak sepenuhnya menghalangi. Itu sudah cukup untuk tujuan Xiao Chen. Ketika Mo Yan, yang bersembunyi di balik perisai, melihat Xiao Chen yang tampaknya tidak berdaya, dia menjadi sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia akan mengejek Xiao Chen ketika dia menemukan bahwa pemandangan di depannya berubah. Dia berada di tanah terpencil dan dewa dengan kekuatan tertinggi menjulang di langit. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku di kota gulat? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Mo Yan berpikir sambil melihat sekelilingnya. Oh tidak, ini adalah ilusi. Mo Yan dengan cepat bereaksi dan menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit menyebabkan ilusi di hadapannya perlahan menghilang. Namun, pada saat Mo Yan mendapatkan kembali kejernihan pikirannya, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah melewati perisainya dan hanya berjarak setengah meter darinya. Bagaimana kamu bisa masuk? Mo Yan berseru kaget. Namun, setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Xiao Chen pasti memanfaatkan momen dia terganggu dan kehilangan kendali atas perisainya untuk melewati mereka. Bang! Bang! Xiao Chen menjawab menggunakan tinjunya. Dia mengirimkan semburan angin tinju, membuat Mo Yan mengerang kesakitan. Melayani Anda dengan benar. Anda menjadi sangat arogan, berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda saat Anda kura-kura. Sekarang, yang terkena adalah Anda. Mo Yan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar di ruang sempit ini. Xiao Chen hanya berhenti setelah memukulinya setengah mati. Kerumunan di tribun penonton merasa bahwa pemandangan itu terlalu tidak percaya. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Chen melewati perisai yang tampaknya tidak memiliki titik lemah. Namun, setelah beberapa saat, pada saat mereka akhirnya bereaksi, Xiao Chen telah memperoleh kemenangan ke-49 berturut-turut. Kerumunan segera meledak menjadi sorak-sorai.
Setelah mengalahkan 3 lawan yang telah diatur Gao Yangyu untuk menghadapinya, dia hanya memiliki lawan normal yang tersisa, dan mereka jauh dari kekuatan yang luar biasa seperti 3 lawan pertama. Xiao Chen terus menggunakan hanya Vital Qi-nya untuk bertarung. Dia merasa bahwa seni tempering tubuh Cakrawala mendekati kesempurnaan besar. Selama dia bisa menang hanya dengan menggunakan Vital Qi, dia akan memberikan segalanya untuk tidak menggunakan esens miliknya. Setelah beberapa pertarungan lagi, jumlah kemenangan berturut-turut Xiao Chen dengan cepat meningkat. 50, 51, 52, 53. Dong, dong, dong. Drum bergema terus-menerus di seluruh ring gulat, disertai dengan auman harimau dan naga. Aura Xiao Chen berkembang. Kemenangannya masih tampak cukup sulit, tetapi meskipun demikian, ia berhasil terus menang. Ketika Xiao Chen memperoleh kemenangan ke-60 berturut-turut, kerumunan menjadi liar. Beberapa pembudidaya yang memasang taruhan pada Xiao Chen berdiri dengan penuh semangat. 60 kemenangan berturut-turut. Orang ini benar-benar berhasil mendapatkan 60 kemenangan berturut-turut. Setidaknya saya telah mendapatkan sebagian uang saya kembali. Petik 2. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi orang yang mencapai rekor 60 kemenangan berturut-turut? Di tribun penonton, Yun Ping dan yang lainnya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka mengepalkan tinju mereka dengan erat dan menggigit bibir mereka. Iri, dan malu tidak lagi cukup untuk menggambarkan emosi mereka saat ini. Vital Qi Xiao Chen bergelombang seperti sungai yang mengalir deras. Darahnya terasa panas saat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ketika dia meninju, semua sel di tubuhnya meledak dengan energi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, setiap bagiannya bisa digunakan sebagai senjata tajam untuk melukai orang lain. Saat Xiao Chen bertarung, dia merasa pemahamannya tentang Vital Qi telah mencapai level baru. Dia merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan kesempurnaan besar dalam seni tempering tubuh Cakrawala. Sebenarnya, jika Gao Yangyu tidak ikut campur dengan mengirimkan orang-orang yang melawan mereka, Jiang Zimo dan yang lainnya juga tidak akan memiliki masalah dalam mendapatkan lebih banyak kemenangan berturut-turut. Dalam alam kultivasi yang sama, para jenius ini mengembangkan teknik kultivasi puncak dan teknik bela diri puncak. Selain itu, mereka memiliki kemampuan pemahaman dan bakat yang hebat. Setiap aspek dari mereka mencapai puncaknya. Mereka hampir tak tertandingi di bawah tahap martial monark setengah langkah. Hanya dari fakta bahwa Ding Fengzhou dan yang lainnya berhasil terus menang ketika Yun Ping dan yang lainnya gagal, mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah jenius dari tingkat yang sama sekali berbeda. Selama mereka bisa mengatasi rintangan Gao Yangyu, mereka akan bisa terus menang. Sayangnya, mereka akhirnya kalah dan mengakhiri rentetan kemenangan mereka. Ding Fengzhou menatap Xiao Chen. Yang terakhir dipenuhi luka dan darah mewarnai pakaiannya. Ekspresi ketidakpuasan muncul di matanya saat dia berkata, orang ini terlihat sangat biasa-biasa saja. Dia tampaknya tidak kuat atau lemah. Namun ketika dia melepaskan kekuatannya, dia mengejutkan semua orang. Setiap pertandingan tampak merepotkan bagi Xiao Chen. Dia tidak tampak bersinar sama sekali. Sebaliknya, kesan yang dia berikan adalah bahwa dia tidak akan bisa bertahan pada hari berikutnya. Ding Fengzhou, Jiang Zimo, Pei Shaoxuan, Musinya, dan beberapa lainnya memiliki kemenangan berturut-turut yang diakhiri oleh rencana Gao Yangyu. Hanya Xiao Chen yang berhasil melewati sejauh ini. Seperti sebelumnya, dia memenangkan setiap pertandingan hari itu dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun, ia masih berhasil memperoleh 60 kemenangan berturut-turut. Dia tidak menggunakan gerakan mencolok, dia juga tidak terlalu sombong. Xiao Chen hanya menjaga sikap tenang dan biasa, menang sepanjang jalan. Ledakan kekuatan terakhir Xiao Chen di luar dugaan semua orang. Xiao Rou tertawa penuh semangat, kakak senior, Xiao Chen memperoleh 60 kemenangan berturut-turut. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih berani terus mengejeknya. Xia Xian menatap Xiao Chen dan menghela nafas pelan, sungguh tak terduga. Semua orang sudah dikalahkan. Pada akhirnya, dialah yang tertawa terakhir. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Xiao Chen melawan lawan terakhir hari itu, 3 acu poin lainnya terbuka di lengan kirinya. 3 titik akupuntur dipenuhi dengan Azure Dragon Key. Semua sendi di tubuh Xiao Chen berderak. Otot-ototnya berkedut dan darahnya melonjak. Vital Qi primordial meresap ke dalam kerangkanya dan memberi makan seluruh tubuhnya. Wajah Xiao Chen berseri-seri. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, tanpa diduga, aku menerobos di tengah pertempuran. Lapisan keempat firmamen body tempering art telah mencapai kesempurnaan besar. Petik 2. Xiao Chen mengepalkan kedua tinjunya dan merasakan semua energi di tubuhnya berkumpul. Xiao Chen tidak hanya membuka 3 titik akupuntur, bahkan tanpa menggabungkan esensnya, kekuatan fisik murninya telah dinaikkan menjadi 300.000 kg kekuatan dari 250.000 yang asli. Ketika lawan Xiao Chen melihat bahwa dia terganggu, dia bersuka cita. Dia menggunakan cahaya pedang yang kuat dan meretas Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, hancurkan untukku. Petik 2. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke atas. 2 suara retak terdengar, dan cahaya pedang yang lebat pecah di bawah angin tinju Xiao Chen. Xiao Chen melepaskan 300.000 kg kekuatan vital Qi-nya dan membentuk tornado di udara, menyebabkan lawannya berputar cepat di udara. Mengalahkan.
Kemudian, Xiao Chen mendorong tanah dan meninju dengan kedua tinjunya. Seekor harimau dan naga bergegas keluar dan meraung. Bladesman, yang telah terlempar ke udara, terkena energi harimau dan naga dan melesat 1000 meter di langit. Dengan ini, Xiao Chen akhirnya memenangkan pertandingan terakhirnya hari itu, dengan total 64 kemenangan berturut-turut. Dia sekarang satu-satunya kontestan dengan rantai kemenangan yang tidak terputus. Namun, bahkan setelah mendengar sorak-sorai dari seluruh tempat dan melihat keterkejutan di wajah para penonton, dia masih mempertahankan keadaan pikirannya yang tenang. Tidak ada fluktuasi di hatinya dan dia berperilaku seperti sebelumnya. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat Xiao Chen kembali dengan kemenangan, dia merasa sedih. Dia menggerutu saat dia mengeluarkan kotak demi kotak batu roh. Xiao Chen telah memperoleh 64 kemenangan berturut-turut. Itu berarti dia bisa mendapatkan hampir 200.000 batu roh kelas medial. Daya tarik untuk mendapatkan kemenangan berturut-turut sekarang terungkap dalam kemegahan penuhnya. Bahkan Raja Bela Diri setengah langkah biasa tidak akan memiliki batu roh kelas medial dalam jumlah besar. Kali ini, ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu menyaksikan Xiao Chen mengemas batu roh kelas medial ke dalam cincin semestanya, dia tidak mengucapkan selamat kepadanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada perasaan asam di hatinya. Dia tidak menyangka pemuda ini bisa melangkah sejauh ini. Hampir 200.000 batu roh kelas medial ini sebenarnya hanya sejumlah kecil. Orang tua berjubah abu-abu jelas tahu bahwa dengan kemenangan ke-60 berturut-turut Xiao Chen, bangkir taruhan, Gao Yangyu, telah kehilangan setidaknya 2 juta batu roh kelas medial. Pada saat ini, Gao Yangyu mungkin ingin memotong Xiao Chen menjadi 8 bagian. Selamat, Jiang Zimo dan yang lainnya berkata saat mereka berjalan ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut dan dengan sopan menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasih kepada semua orang. Adapun mereka yang menatapnya dengan cemburu, dia mengabaikan mereka. Jika Xiao Chen tidak melukai Yun Ping lebih jauh, yang mengakibatkan dia lumpuh selama pemilihan, dia mungkin akan mendengar beberapa kata yang tidak menyenangkan. Sayangnya, orang-orang ini sudah tahu bahwa di bawah eksterior tenang Xiao Chen ada kecemerlangan yang tajam. Bukan karena Xiao Chen tidak memiliki temperamen atau kekuatan. Itu karena dia tidak bisa diganggu, biasanya. Mengingat kejatuhan Yun Ping, tidak ada yang berani mencari masalah seperti itu untuk diri mereka sendiri. Yang mereka lakukan hanyalah menyelinap dalam tatapan cemburu sebelum dengan cepat membuang muka. Tanda pisah. Di menara tinggi, Gao Yangyu tidak mengamuk seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kulitnya berubah menjadi sangat tenang dan menakutkan. Suasana di ruangan itu sangat hening. Bawahan Gao Yangyu memperhatikan wajahnya yang tanpa ekspresi, tidak berani mengatakan apapun. Semua orang di sini tahu bahwa, dengan bagaimana pertandingan ini berakhir, Gao Yangyu telah kehilangan 4 juta batu roh kelas medial. Awalnya, hanya ada 1 juta batu roh kelas medial yang dipertaruhkan pada Xiao Chen. Namun, siapa yang tahu bahwa seseorang memasang taruhan 1 juta lagi untuknya, membuat kerugian Gao Yangyu lebih dari 2 kali lipat. Jika Xiao Chen terus menang besok dan memperoleh 70 kemenangan berturut-turut, pembayarannya akan berlipat ganda lagi. Ini berarti bahwa kerugiannya akan meningkat menjadi 8 juta batu roh kelas medial. Gao Yangyu hanya berhasil mendapatkan 20 juta batu roh kelas medial. Setelah dikurangi beberapa biaya dasar dan jumlah yang digunakan untuk membangun beberapa hubungan, dia sebenarnya hanya mendapatkan beberapa ratus ribu batu roh kelas medial. Jika Xiao Chen terus menang, dia akan kehilangan kekayaannya dan jatuh ke dalam keburukan. Setelah waktu yang lama, Gao Yangyu mengetuk meja dengan lembut. Dia tersenyum sinis, mengapa kalian semua tidak berbicara? Duduk di sini dan menunggu kematian. Kelompok lelaki tua itu saling memandang. Setelah mendengar ini, mereka merasa lebih takut untuk berbicara. Gao Yangyu mendengus dingin dan menoleh ke seorang lelaki tua di sebelah kirinya, apakah kamu yakin Si Feng akan kembali besok? Pria tua itu merasakan keringat dingin mengalir di dahinya, dan dia berkata sambil gemetar, sulit untuk mengatakannya. Si Feng berkata bahwa dia akan kembali besok, tetapi bahkan jika dia tidak datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Gao Yangyu mendengar ini, wajahnya sedikit tenggelam. Sebuah cahaya aneh berkedip di matanya seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan aneh. Jika Si Feng bisa bergegas tepat waktu untuk pertandingan besok dan mengakhiri Xiao Chen dengan kemenangan ke-70 berturut-turut, meskipun Gao Yangyu akan menderita beberapa kerusakan, dia masih akan berhasil mendapatkan beberapa ratus ribu batu roh kelas menengah. Namun, jika Si Feng datang terlambat dan membiarkan Xiao Chen memperoleh 80 kemenangan berturut-turut, maka dia akan mengalami kerugian besar, penghasilannya selama beberapa tahun terakhir akan hilang. Ini adalah pertama kalinya Gao Yangyu menghadapi situasi seperti itu sejak dia menguasai kota gulat. Cincin gulat peringkat A diselenggarakan hanya sekali setiap 3 tahun. Belum pernah ada begitu banyak jenius yang muncul pada saat yang sama sebelumnya, paling banyak, hanya akan ada 2 atau 3 pesaing. Meski begitu, hampir semuanya masih berada di bawah kendali Gao Yangyu kali ini. Adapun favorit panas lainnya, mereka semua telah dikalahkan sebagai akibat dari campur tangannya. Bab 451, tidak bisa kalah. Gao Yangyu tidak menyangka bahwa Martial King kelas rendah yang awalnya tidak dia pedulikan akan menjadi ikan yang lolos dari jaring.
Bahkan setelah melakukan intervensi beberapa kali, dia masih gagal. Catatan TL, ikan yang lolos dari jaring, idiom Cina untuk seseorang yang lolos tanpa cedera. Kurung siku tutup. Tidak, saya tidak boleh kalah di sini. Saya tidak bisa mentolerir keberadaan yang tidak terduga seperti itu. Tidak mudah bagi saya untuk mencapai tempat saya hari ini. Setelah berjuang untuk sebagian besar hidup saya, jika saya kehilangan sumber daya yang luar biasa dari kota gulat, saya akan kehilangan semua harapan untuk menjadi raja bela diri. Gao Yangyu akhirnya membuat keputusan. Dia berkata, buat pengumuman besok. Kami akan memulai sistem semua atau tidak sama sekali. Jika Anda ingin bermain, maka mari kita bermain besar. Petik 2. Saat Gao Yangyu berbicara, semua ekspresi lelaki tua itu berubah. Mereka semua tampak sangat heran. Setelah semua atau tidak sama sekali ditetapkan, jika Xiao Chen memperoleh 100 kemenangan berturut-turut, orang-orang yang bertaruh padanya akan mendapatkan 32 kali lipat dari taruhan mereka. Ini 2 kali lipat dari 16 kali semula yang akan mereka dapatkan. Namun, konsekuensi kehilangan menjadi lebih parah. Jika Xiao Chen tidak mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut, orang-orang yang bertaruh padanya tidak akan menerima uang sama sekali. Tuan Kota, bukankah ini sedikit terlalu besar? Kata seorang lelaki tua sambil gemetar ketakutan. Gao Yangyu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, aku sudah memikirkannya dengan cermat. Sistem all or nothing bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Ketika kami mengumumkannya, kebanyakan orang akan memilih untuk berhenti, mengambil penghasilan mereka daripada mempertaruhkan itu. Petik 2. Gao Yangyu benar, 60 kemenangan berturut-turut telah memungkinkan orang-orang yang bertaruh pada Xiao Chen untuk menggandakan uang mereka. Risiko bertaruh pada 100 kemenangan berturut-turut terlalu tinggi. Sejak berdirinya ring gulat, tidak ada kasus siapapun yang memperoleh 100 kemenangan berturut-turut, baik di sini maupun di 4 kota gulat lainnya. Dalam cincin gulat peringkat A, tidak ada yang pernah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Rekor tertinggi dimiliki oleh kelompok Pulau Utara, 80 kemenangan berturut-turut. Setelah pengumuman, sebagian besar orang kemungkinan akan dengan tenang memutuskan untuk berhenti dan pergi dengan penghasilan mereka. Seorang lelaki tua berkata dengan agak cemas, namun, ada orang yang mampu mempertaruhkan 1 juta batu roh kelas medial pada Xiao Chen. Jelas, dia adalah seseorang yang akan mengambil risiko. Dia mungkin tidak memutuskan untuk berhenti. Gao Yangyu tersenyum dingin, jika dia berhenti, itu yang terbaik. Jika tidak, aku akan membuatnya membayarnya dengan darahnya. Siapapun yang melawan saya tidak akan menemui akhir yang baik. Sisanya memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Selama mereka bisa menghentikan Xiao Chen dari mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut, kerugian mereka akan terbatas pada 4 juta batu roh kelas medial itu. Namun, jika mereka gagal, memikirkan pembayaran 32 kali taruhan membuat semua orang merasa takut. Gao Yangyu tidak hanya akan selesai, semuanya akan selesai bersamanya. Ekspresi Gao Yangyu menjadi lebih hangat, dan dia berkata, jangan terlalu memikirkan ini. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Sekarang, Si Feng memiliki 2 hari, dia seharusnya memiliki lebih dari cukup waktu untuk kembali. Apakah kalian semua tidak percaya pada kekuatannya? Ketika semua orang memikirkan betapa mengerikannya kekuatan Si Feng, mereka semua menjadi tenang. Mereka merasa bahwa dia tidak akan gagal. Kalau begitu, kami akan memulai persiapan untuk membuat pengumuman. Saya jamin semua orang akan mengetahui sistem all or nothing setelah besok. Aku akan pergi dulu. Setelah itu dikatakan, para lelaki tua itu perlahan-lahan pergi satu persatu. Segera, Gao Yangyu adalah satu-satunya orang yang tersisa. Setelah dia melihat orang terakhir pergi, ekspresinya langsung berubah berat dan matanya mulai memancarkan membunuh ki. Aura mengerikan menyebabkan semua barang di seluruh ruangan bergetar. Gao Yangyu telah beroperasi di tanah sunyi kuno untuk waktu yang lama. Namun, dia sekarang dipaksa untuk mengeluarkan sistem semua atau tidak sama sekali oleh Raja Bela Diri kelas rendah yang tidak signifikan. Ketika Gao Yangyu memikirkan senyum mengejek yang diberikan Xiao Chen saat berada di ring gulat, hatinya dipenuhi amarah. Jika bukan karena fakta bahwa Gao Yangyu takut pada serikat pemusnahan surgawi, dia akan melanggar aturan ring gulat dan secara pribadi membunuh Xiao Chen. Betapa bencinya. Bang, bang, bang. Gao Yangyu merasa sangat tertekan. Dia dengan keras membanting telapak tangannya di atas meja, dan semua vas dan tirai di ruangan itu meledak. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan paginya, Xiao Chen tiba di tribun penonton tepat waktu. Seperti sebelumnya, dia berjalan ke sudutnya yang biasa dan mulai berkultivasi. Sementara Xiao Chen bertarung dengan vital ki-nya, kecepatan kultivasi tubuh fisiknya meningkat dengan kecepatan yang saleh. Pada hari keempat seleksi, lapisan keempat firmamen body tempering art telah mencapai kesempurnaan besar. Sekarang, Xiao Chen hanya perlu mencapai puncak kesempurnaan dan dia akan menyelesaikan lapisan keempat seni tempering tubuh cakrawala dan bisa maju ke lapisan kelima. Jika Xiao Chen melewatkan kesempatan ini, akan sulit baginya untuk menghadapi pertempuran terus-menerus dengan intensitas tinggi seperti itu lagi. Xiao Chen bermaksud membuat terobosan lain untuk mencapai puncak kesempurnaan lapisan keempat. Sekarang, ketika semua orang melihat tindakan Xiao Chen,
tidak ada yang berani mengatakan bahwa Xiao Chen sedang membuat persiapan menit terakhir. Jika mereka mengatakan itu, mereka akan menamparkan wajah mereka sendiri. Mereka yang melakukannya di masa lalu, semua merasakan pipi mereka menjadi hangat. Waktu berjalan lambat, perkelahian di ring gulat berlanjut, sementara genderang bergema. Namun, kerumunan di tribun penonton tidak fokus pada ring gulat. Sebaliknya, mereka sesekali mengalihkan pandangan ke tribun penonton kontestan. Jelas, pertempuran di ring gulat tidak bisa lagi menarik perhatian orang banyak. Saya tidak berharap Gao Yangyu mengeluarkan sistem semua atau tidak sama sekali. Ini pasti pertama kalinya dalam sejarah, kan? Namun, terlalu sulit untuk berhasil dengan sistem semua atau tidak sama sekali. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut di salah satu ring gulat di tanah desolate kuno. Petik 2. Memang, saya sudah menarik taruhan saya. Saya telah mendapatkan 5.000 batu roh kelas medial. Saya tidak ingin kehilangan semuanya karena keserakahan saya. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Kalau tidak, jika Xiao Chen tidak mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut, saya akan kehilangan semuanya. Namun, saya tertarik untuk melihat berapa banyak kemenangan berturut-turut yang dapat diperoleh Xiao Chen. Petik 2. Siapa tahu, bahkan mungkin bagi Xiao Chen untuk mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut. Fokus diskusi semua orang adalah sistem semua atau tidak sama sekali yang dikeluarkan oleh Gao Yangyu. Tatapan mereka terus beralih ke kontestan di tribun penonton, mengantisipasi giliran Xiao Chen. Sayangnya, Xiao Chen adalah kontestan terakhir yang naik, membuat mereka menunggu sampai akhir. Ketika matahari mulai terbenam, seorang kultivator bermata tajam berteriak, Xiao Chen akan keluar. Semua orang melihat ke atas, penuh antisipasi. Saya Xiao Chen dari bangsa Qin besar. Tolong tunjukkan saya bimbingan Anda. Petik 2. Suara yang familiar bergema di seluruh ring gulat lagi. Setelah itu, drum berbunyi, memenuhi seluruh tempat dengan kegembiraan. Xiao Chen terus menggunakan Vital Ki-nya untuk bertarung, hanya mengandalkannya untuk menggerakkan Great Dragon Tiger Fist. Setelah 3 hari melakukan ini, dia sudah menjadi jauh lebih akrab dengan ini. Selanjutnya, Xiao Chen menemukan bahwa, ketika hanya menggunakan Vital Ki, ia dapat menciptakan fenomena misterius harimau dan naga dengan lebih sempurna. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada ketika dieksekusi dengan esens. Seekor harimau dan naga meraung saat Xiao Chen menguji ide-ide barunya pada lawan-lawannya. Saat pertandingan berlanjut, pemahaman Xiao Chen tentang Vital Ki terus meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan Xiao Chen mendapatkan banyak manfaat. Bagi Xiao Chen, mendapatkan kemenangan berturut-turut bukanlah hal yang penting. Baginya, yang paling penting adalah memperkuat kultivasinya dalam 100 pertandingan ini. Hadiahnya mungkin menggoda, tapi seseorang tidak bisa bertarung demi hadiahnya, seseorang harus berjuang demi kultivasi mereka. Xiao Chen terus meningkatkan dirinya selama pertempuran. Dia tidak pernah lupa bahwa ini hanya putaran pertama pemilihan tempat untuk memasuki Menara Desolate kuno. Putaran kedua seleksi akan menjadi medan pertempuran yang sebenarnya. Pada saat itu, dia harus berhadapan dengan ahli puncak seperti Ding Fengchou dan Jiang Zimo. Hanya dalam kelompok ini, ada sekitar 5 atau 6 orang yang Xiao Chen tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Ketika mempertimbangkan kelompok lain, situasinya menjadi lebih mengerikan. Lagi pula, hanya ada 20 tempat untuk memasuki Menara Sunyi kuno. Jika Xiao Chen tidak memperbaiki dirinya sendiri, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan salah satu dari 20 tempat ini. Gemuruh. Harimau dan naga meraung bersamaan dengan suara drum yang menggelegar. Xiao Chen menggunakan kekuatan 300.000 kg dari Vital Ki murninya ke puncaknya. Ketika sosoknya melintas dan mendarat di tanah, retakan meluas ke segala arah. Sirkulasi Vital Ki-nya jauh lebih cepat daripada esensnya. Ditambah dengan kecepatan serangan Xiao Chen yang cepat, membuat serangannya menjadi sangat tajam. Setelah Xiao Chen berhasil menggunakan Vital Ki-nya untuk sepenuhnya mengendalikan tinju harimau naga besar, situasi di ring gulat menjadi berbeda dari sebelumnya. Aura Xiao Chen berkembang, menekan lawannya. Tubuhnya yang kuat menempatkan dia pada keuntungan dalam bentrokan langsung. Xiao Chen memenangkan 6 pertandingan lagi. Dia sekarang di 70 kemenangan berturut-turut. Orang ini tampaknya lebih kuat daripada dia 3 hari yang lalu. Petik 2. Apakah kalian memperhatikan? Dia sepertinya sedang menguji sesuatu di ring gulat. Para pembudidaya yang memperhatikan detail mengatakan ketika mereka memperhatikan bahwa Xiao Chen tidak lagi dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh perkelahian. Sekarang setelah kamu mengatakannya, aku juga menyadarinya. Saya ingat bahwa Xiao Chen dari bangsa Qin besar tampaknya adalah seorang ahli pedang. Dia bahkan dijuluki White Robert Bladesman. Petik 2. Dia tampaknya mengenakan jubah putih tetapi saya tidak melihat pedang. Saya melihat bahwa dia telah menggunakan teknik tangan kosong dan berpikir bahwa informasi itu salah. Petik 2. Mungkinkah dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama beberapa hari terakhir hanya agar dia bisa meredam kultivasinya dengan teknik tanpa kepala. Lalu, dia berhasil setelah 3 hari. Setelah pembudidaya pertama berbicara, diskusi tentang Xiao Chen membalikkan keadaan meletus. Kerumunan merasa tidak percaya hanya memikirkannya. Orang-orang ini telah melihat luka Xiao Chen dengan jelas selama beberapa hari terakhir.
Sulit membayangkan bahwa Xiao Chen mengalami kesulitan seperti itu dan menyembunyikan statusnya sebagai seorang ahli pedang hanya untuk meredam kultivasinya. Setelah Xiao Chen menyelesaikan pertarungan lagi, seorang lelaki tua menghela nafas pelan dan berkata, pemuda ini sangat berbakat dan teguh. Setelah siksaan seperti itu, dia bahkan berhasil tetap tenang. Petik 2. Dia tidak terpengaruh oleh hadiah untuk kemenangan berturut-turut atau pertempuran yang sulit. Di era jenius yang sedang berkembang ini, dia pasti akan menjadi salah satu karakter utama di panggung ini. Petik 2. Penampilan Xiao Chen hari ini melebihi harapan banyak orang. Dalam 4 hari terakhir, dia telah memenangkan setiap pertempuran dengan susah payah. Sangat jarang Xiao Chen mampu menekan lawan-lawannya, menyebabkan mereka mundur, dan mempertahankan keunggulan dari awal hingga akhir. Ding Fengchou, Jiang Zimo, dan yang lainnya saling bertukar pandang terkejut. Mereka semua merasa agak heran. Tanda pisah. Di puncak menara yang jauh, di samping drummer, seorang wanita anggun mengenakan baju kulit hitam tanpa sadar muncul. 2 pedang pendek bersilangan di punggungnya, dan dia mengenakan topeng setengah di wajahnya, memperlihatkan wajahnya hanya di atas hidung. Dia terlihat sangat misterius. Kulit yang terekspos di luar pelindung kulit tampak sangat halus, sehingga angin sepertinya bisa mematahkannya. Kulitnya seputih salju, dan dia terlihat sangat lembut dan cantik. Bahkan armor kulit hitam tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang sangat indah dan menggoda. Wanita itu memandang 2 orang yang bertarung di ring gulat yang jauh dengan penuh minat. Dia memusatkan pandangannya pada pemuda berjubah putih dan terus mengikuti pertempuran mereka. Segudang pikiran tampak berkelip di matanya yang dalam. Dia bergumam pelan, dia memiliki begitu banyak kekuatan hanya dengan mengandalkan vital ki-nya. Tidak heran dia sangat memusingkan Gao Yangyu.